Di atas sebuah kapal besar yang melaju melalui kekosongan ruang. Duduk. Pria tua pengcamping itu duduk dalam posisi lotus, sebuah meja di depannya. Meja ditutupi dengan buah dan anggur, dan Jining duduk di depan lelaki tua itu. Oh, benar, aku belum memperkenalkan diri. Pria tua yang pengcamping itu tersenyum. Saya salah satu dari 3 penguasa istana-istana Fastiven, Daolord Soleski. 3 tuan istana. Ning terkejut. Informasi yang ditinggalkan oleh World God Northwest menunjukkan bahwa istana Fastiven hanya memiliki 2 raja istana. Semua anggota istana Fastiven memanggil satu sama lain sebagai saudara. Tidak ada perbedaan status di antara kita, lelaki tua pengcamping itu menjelaskan. Siapapun yang bisa menjadi Samsara Daolord akan dihormati dengan gelar penguasa istana. Beberapa saat yang lalu, istana Fastiven melahirkan Samsara Daolord baru. Ning diam-diam kagum. Ini benar-benar luar biasa, anisasi mereka memiliki total 3 Daolord. Istana Fastiven benar-benar tempat yang berkembang pesat dan kuat. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Northwest yang memberimu jimat penyambutan. Bagaimana tepatnya Northwest mati? Sedikit aura buruk mulai berkumpul di sekitar Daolord Soleski tua yang pengcamping. Para anggota istana Fastiven menunjukkan solidaritas yang luar biasa, terutama karena sangat sulit untuk bergabung dengan istana Fastiven sejak awal. Setiap anggota istana sangat berbakat. World God Northwest berada pada level kekuatan yang sama dengan God Emperor Black Lotus, dan sebenarnya dia sedikit lebih kuat. Ini karena World God Northwest telah berlatih seni pedang, Nameles. Saat menggunakannya bersama Violet Jewel, dia agak lebih kuat daripada Black Lotus sebelumnya. Dia dibunuh oleh 3 God Beast Wujiao, kata Ning. Mereka, cahaya dingin melintas di mata Daolord Soleski, lalu dia menutupnya dan mulai menyebarkan inderanya. Daolord Soleski tampak seperti pengemis tua biasa, tetapi ketika dia menutup matanya, gelombang kekuatan tak terlihat menyapu darinya yang menyebabkan bahkan Ning merasakan rasa hormat yang tak terkendali terhadap pria itu. Sebelum ini, Daolord Soleski telah menahan auranya sepenuhnya, untuk memastikan bahwa Ning tidak akan merasakan tekanan dari kehadirannya sama sekali. Sekarang, bagaimanapun, Ning merasakan tekanan. Beberapa saat kemudian, Daolord Soleski membuka matanya dan mengangguk. Aku sudah mengirim kabar ke istana Fastiven. Baik Battlemaster dan saya terlibat dalam sedikit numeransi. Ketiga God Beast Wujiao itu benar-benar adalah pembunuh Northwest. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas dengan takjub. Numerasi. Ning sendiri memiliki beberapa wawasan tentang cara kerja takdir, dan mampu melihat takdir manusia biasa dan pembudidaya lemah. Jadi, dia tahu persis apa yang dimaksud Daolord Soleski. Menggunakan kekuatan numeransi untuk menghitung dan mengidentifikasi pembunuh Northwest sangat sulit, karena ada banyak aliran variabel berbeda yang mengganggu cara kerja takdir. Namun, begitu mereka tahu bahwa pembunuhnya adalah 3 Wujiao God Beast, segalanya menjadi berbeda. Mereka dapat menggunakan numeransi untuk menghitung tindakan Northwest dan ketiga God Beast Wujiao, membuatnya jutaan kali lebih mudah untuk sampai pada kesimpulan yang benar. Namun, beberapa ahli tingkat dunia akan mampu melakukan hal seperti itu. 3 makhluk keji itu benar-benar berani. Beraninya mereka bersekongkol melawan salah satu saudara kita. Mata Daolord Soleski bersinar dengan cahaya dingin. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan keberanian mereka. 6 saudara kita dari istana Fastiven telah mengejar mereka. Segera, ketiga makhluk keji itu akan mati. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas untuk ketiga Wujiao God Beast. Berkomplot melawan anggota istana Fastiven bukanlah hal yang mudah. Salah langkah sekecil apapun akan menyebabkan malapetaka tertentu. Bertahun-tahun yang lalu, ketiga Wujiao God Beast telah berhasil menyergap World God Northwest, memperoleh harta yang mereka inginkan dan memaksanya melarikan diri saat terluka parah. Terlepas dari keberhasilan mereka mempertaruhkan hidup mereka sendiri saat mereka mengejarnya dengan marah, menyelam jauh ke banyak area berbahaya. Mereka melakukan ini justru karena mereka sebenarnya dipenuhi dengan teror yang luar biasa mengenai kemungkinan istana Fastiven mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Jika itu terjadi, mengingat betapa kuatnya istana Fastiven, mereka akan dengan mudah dimusnahkan. Di wilayah Fastiven, istana Fastiven adalah hegemon yang tak terbantahkan. Semua anggotanya sangat tangguh, dan beberapa anggota mereka yang paling kuat bahkan melampaui kekuatan dewa dunia tertinggi. Mereka bahkan lebih kuat dari Northwest sebelumnya. Hanya satu dari sosok itu yang bisa dengan mudah membunuh mereka bertiga. Bahkan anggota biasa dari istana Fastiven akan lebih kuat dari 3 God Beast jika beberapa anggota biasa dikirim, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk bertahan hidup. Pada akhirnya,
World God Northwest terpaksa melarikan diri ke dalam jebakan maut yang mematikan sehingga bahkan senjata eternalnya pun setengah hancur. Baru pada saat itulah dia bisa membuang ketiga Wu Jiao God Beast dari jejaknya. Untungnya, inti saripati dari senjata abadinya sangat kuat, memungkinkan sisa-sisa jiwa sejatinya bersembunyi di dalamnya. Sayangnya, pada akhirnya, dia tidak dapat membalikkan atau menghentikan proses kehancuran jiwanya yang sebenarnya. Mengapa sumpah darah hidup saya masih aktif? Ning sedikit mengernyit. Dia telah bersumpah dengan darah kehidupan untuk pergi ke Istana Fastiven dan memberitahu penyambutannya tentang kematian Northwest dalam siklus kekacauan. Dia sekarang telah memberitahu Daolord Soleski, yang berarti bahwa berita itu pasti telah menyebar ke semua anggota Istana Fastiven. Bahkan, beberapa saudara sudah menyerang untuk membalas dendam. Dengan semua hak, WR seharusnya diberitahu juga. Benar. Ning segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kata-kata yang tepat dari sumpah darah hidupnya adalah saya bersumpah pada hidup saya sendiri bahwa dalam 1000 tahun menjadi Dewa Penatua, saya harus meninggalkan 3 alam. Saya harus mencapai Istana Fastiven dalam siklus kekacauan dan memberitahu penyambutan Istana Fastiven bahwa World God Northwest telah dibunuh oleh 3 Wu Jiao God Beast. Kata-kata dari sumpah darah hidupnya menentukan bahwa dia harus secara fisik mencapai Istana Fastiven dalam siklus kekacauan. Ini adalah bagian dari sumpahnya. Sepertinya sumpah darah kehidupan hanya akan hilang setelah aku benar-benar mencapai Istana Fastiven, Ning merenung pada dirinya sendiri. Aku akan ke sana, tidak terburu-buru. Jining, Daolord Soleski tiba-tiba angkat bicara. Tuan Istana, kata Ning. Panggil saja aku kakak laki-laki Soleski, kata Daolord Soleski sambil tertawa. Di Istana Fastiven, orang-orang di level yang sama hanya menyebut satu sama lain sebagai saudara. Jika seseorang memiliki level yang lebih tinggi darimu, kamu hanya harus menyebut mereka sebagai kakak. Kakak Soleski. Ning mengangguk. Jining, saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk bergegas dari wilayah Fastiven ke wilayah Tanah Tandus karena ada 2 tempat di wilayah Tanah Tandus yang harus saya kunjungi, kata Daolord Soleski. 2 tempat di wilayah Badlands. Ning mendengarkan dengan penuh perhatian. Tempat pertama adalah reruntuhan sumber angin, kata Daolord Soleski. Aku sedang menuju ke sana, tetapi di tengah jalan aku merasakan jimat sambutanmu. Namun, saya juga bisa merasakan takdir berbisik kepada saya bahwa Anda tidak terlalu dalam bahaya, jadi saya mengambil waktu saya dan tidak terburu-buru untuk pergi mencari Anda. Sayangnya, jika saya tahu apa yang terjadi, saya akan pergi ke Anda dengan kecepatan maksimum. Mungkin aku bisa menyelamatkan rekan, World God Black Mist itu. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas juga. Dia tidak bisa menyalahkan Daolord Soleski. Daolord Soleski hanya benar-benar terfokus pada kelangsungan hidup Ning, setelah semua ketika dia merasakan bahwa saudaranya Ning tidak dalam bahaya terlalu banyak, dia secara alami tidak merasa perlu untuk bergegas. Kapal ini langsung menuju reruntuhan sumber angin. Daolord Soleski memandang Ning. Reruntuhan sumber angin didirikan oleh Daolord Winsos. Daolord Winsos adalah sosok yang benar-benar luar biasa. Dia hampir sama denganku dan dia hampir berhasil dalam Daomerge-nya. Mantra dan formasi pelindung yang dia tinggalkan untuk menjaga tanah miliknya cukup merepotkan. Saya benar-benar tidak ingin mengambil risiko, tetapi saya harus melakukannya. Ning tahu bahwa ternyata Daolord Soleski sama kuatnya dengan Daolord Winsos. Sebelum dia meninggal, dia memaparkan semua wawasannya tentang 100 aliran sumber angin, kata Daolord Soleski. Setelah formasi itu diaktifkan, itu akan menyebabkan seluruh Winsos Chawsworth benar-benar meledak. Itu akan sekuat pukulan putus asa kekuatan penuh dari Daolord Winsos. Untungnya, saya tidak perlu benar-benar mematahkan formasinya dalam perjalanan ini. Yang perlu saya lakukan adalah memasuki wilayah inti dan mendapatkan harta tertentu, kata Daolord Soleski. Meskipun begitu, itu tetap berbahaya. Jika kamu pergi denganku, aku sarankan kamu tetap tinggal di dunia realku atau menungguku di luar reruntuhan Winsos. Ning berkata dengan tergesa-gesa, kakak Soleski, apakah ada lokasi yang relatif aman di dalam reruntuhan yang dapat Anda bawa saya ke? Dia berani berpetualang melalui reruntuhan sendirian. Sekarang dia memiliki seorang Daolord di sisinya, apa yang harus dia takuti? Aku tahu itu. Daolord Soleski lebih mengagumi jiwa petualang Ning. Tempat itu dibagi menjadi wilayah luar, wilayah dalam, dan wilayah inti. Aku menuju ke wilayah inti. Jika Anda ikut dengan saya akan menemukan tempat yang relatif aman di dalam wilayah inti untuk Anda dan mengatur perimeter untuk Anda. Tidak peduli apa, kamu tidak diizinkan meninggalkan area itu.
Dipahami. Ning mengangguk. Tidak bercanda. Wilayah inti adalah tempat paling menakutkan di seluruh reruntuhan sumber angin. Jika dia berlari secara acak di dalamnya, dia pada dasarnya akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Bagus. Daolord Soleski mengangguk. Hanya 2 jam kemudian, Daolord Soleski dan Ning tiba di Winsos Chaosworth. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Samsara Daolord melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada Ning sendiri bisa, dan ini seharusnya lambat, kecepatan santai untuk Daolord Soleski. Dia mungkin akan bergerak lebih cepat ketika waktu benar-benar penting. Reruntuhan sumber angin ada di sana. Saya benar-benar pergi ke sana sebelumnya, sekali. Ning menunjuk ke wilayah luas yang tertutup kabut. Reruntuhan, Daolord Soleski berdiri di sana di langit, menatap ke bawah ke reruntuhan sumber angin yang luas. Ekspresi yang agak rumit ada di wajahnya. Dia menghela nafas, dia berhasil mencapai langkah terakhir. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyelesaikan langkah terakhirnya dan menggabungkan 100 alirannya ke dalam Dao, tetapi pada akhirnya, dia gagal. Mengetahui bahwa dia akan mati dan daunnya akan menghilang, dia memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan ini agar orang-orang di masa depan tahu bahwa seseorang bernama Winsos pernah ada. Kakak laki-laki, Ning melihat ke arah Daolord Soleski. Ahaha, Daomerge saya akan datang. Baru-baru ini, saya telah mengembangkan kebiasaan berpikir tentang segala macam hal acak. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku jauh lebih beruntung daripada Winsos, dan Daoku juga lebih kuat darinya. Ahahaha, datang-datang, ikuti aku ke dalam. Suara mendesing. Daolord Soleski segera memimpin Ning untuk mengisi ke bawah ke awan di bawah. Di dalam reruntuhan sumber angin, Daolord Soleski dan Jining berdiri di udara, area di sekitar mereka dipenuhi aliran energi abu-abu. Daolord Soleski menatap aliran energi abu-abu yang berputar-putar di langit. Setiap aliran energi keluar dari celah-celah besar di dalam bumi, bercampur dengan aliran energi abu-abu lainnya di udara, lalu jatuh kembali ke celah yang berbeda. Menarik. Daolord Winsos adalah legenda, dan sepertinya dia memiliki kekuatan untuk menyamai reputasinya. Daolord Soleski menatap banyak aliran energi abu-abu yang saling bersilangan di langit. Sayang sekali jalanku benar-benar berbeda darinya. Kalau tidak, saya akan menggali ke dalam tanah dan meluangkan waktu untuk melihat dengan jelas 100 aliran sumber angin. Ning hanya berdiri di sampingnya, tidak mengerti semua ini. Itu adalah salah satu aliran energi abu-abu yang telah menariknya ke salah satu jurang yang dalam. Kakak laki-laki, Ning menunjuk ke arah genangan air di bawah mereka, lalu berkata, saat terakhir kali saya memasuki reruntuhan sumber angin, saya tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil di tepi danau itu. Rumah itu menyimpan dewa dunia yang telah meninggal dan harta abadi berbentuk menara yang dia miliki. Harta abadi. Daolord Soleski melirik ke bawah, 2 aliran cahaya keemasan keluar dari matanya. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada rumah. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya. 100 aliran sumber angin terus berubah. Rumah yang Anda temui terakhir kali mungkin berjarak 10 juta kilometer sekarang. Daolord Soleski tidak keberatan mengambil senjata abadi jika tidak ada upaya yang terlibat, tapi sayangnya itu tidak ada. Ayo pergi. Daolord Soleski menggelengkan kepalanya. Ketika Daolord Windosurs meninggal, banyak dewa dunianya mati bersamanya, tetapi hanya 4 atau 5 dari mereka yang memegang senjata abadi. Semuanya tersebar di seluruh reruntuhan, dan aku tidak bisa menghancurkan formasi yang melindungi tempat ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba keberuntungan saya, tetapi saya bisa menghabiskan ribuan tahun tanpa menemukan salah satu senjata abadi. Ning setuju dengan analisis ini. Daolord Soleski sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika 100 aliran formasi sumber angin melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan menjadi sangat kuat. Beberapa Daolord, seperti Daolord Waterwind atau Daolord Badlands, telah mengunjungi tempat ini sebelumnya, tetapi mereka semua bertindak dengan sangat hati-hati. Tak satu pun dari mereka mencoba untuk benar-benar menembus formasi. Ini adalah formasi yang Daolord Winsos curahkan seluruh hati, jiwa, kekuatan, dan daunnya saat dia terbaring di ambang kematian. Ketika formasi diaktifkan, itu akan memiliki kekuatan sebanyak yang dimiliki Daolord Winsos sendiri saat melakukan serangan terakhir. Aku tidak akan takut melawan Daolord Winsos sendiri, tapi Daolord Soleski tertawa. Karena dia sekarat, dia menuangkan semua yang dia miliki ke dalam formasi ini. Saya tidak ingin mengambil ledakan, kekuatan penuh dari benda itu. Ayo pergi ke wilayah inti. Daolord Soleski memimpin Ning saat mereka terus terbang ke depan. Dia tidak mencoba menembus formasi atau melewatinya. Sebaliknya,
dia mengikuti aliran alaminya, sehingga perlahan-lahan bergerak semakin dekat menuju daerah inti. Di depan mereka ada hembusan angin kelabu yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh mereka maju, semakin kuat anginnya dan semakin banyak hembusan angin yang muncul. Ning berdiri di sisi Daolord Soleski, tapi dia masih merasa gugup. Dia bisa merasakan bahwa jika dia sendirian di sini, dia akan benar-benar hancur berkeping-keping. Ini semua adalah beberapa teknik pembunuh Winsos, tetapi yang cukup kuat dapat dengan mudah melewatinya tanpa membahayakan. Faktanya, mereka benar-benar akan membentuk koridor raksasa. Daolord Soleski tertawa saat dia memimpin mereka melewati angin kelabu. Di depan mereka ada serangkaian pulau. Kami sekarang berada di wilayah inti, kata Daolord Soleski. Di sini sangat indah. Ning melihat sebuah danau besar yang panjangnya ribuan kilometer. Di tengah danau ada satu pulau besar yang dikelilingi oleh lebih dari 10 pulau kecil. Jangan tertipu oleh penampilan. Tempat ini sangat berbahaya. Dua aliran cahaya keemasan keluar dari mata Daolord Soleski saat dia mengamati wilayah itu. Pulau di tengah adalah tempat Daolord Winsos dulu tinggal. Pulau-pulau di sekitarnya seharusnya menjadi tempat di mana para murid dan pelayannya tinggal. Ning menyapu daerah itu dengan tatapannya. Setiap pulau memancarkan riak energi. Beberapa terpancar riak listrik. Beberapa memancarkan riak es. Beberapa memancarkan riak aura berdarah. Satu pulau memiliki aura pedang Qi di tengahnya yang membubung ke langit. Adapun pulau pusat tempat Daolord Winsos tinggal, pulau itu memancarkan banyak lingkaran riak. Seolah-olah pulau ini menghasilkan angin omnidirectional yang dengan lembut berdesir dalam gelombang. Faktanya, ketika angin mencapai mereka, Daolord Soleski tidak bergerak untuk menghalanginya, membiarkannya bertiup dengan lembut melintasi mereka. Perasaan itu cukup nyaman. Namun, untuk beberapa alasan, setiap kali Ning melihat pulau pusat hatinya dipenuhi dengan rasa takut, orang menyebalkan tua itu. Daolord Soleski menatap tajam ke pulau tengah, matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia meninggal, tetapi dia ingin memastikan bahwa tidak akan mudah bagi orang lain untuk mendapatkan hartanya tanpa membayar harga. Aku tidak akan bisa membawamu ke dalam, dan aku tidak akan bisa melindungimu begitu aku masuk ke dalam. Daolord Soleski melirik Ning. Ada beberapa pulau di sekitar pulau besar itu. Pilih satu saja. Ning merasakan gelombang kegembiraan. Dia sebenarnya tidak ingin pergi ke pulau tengah. Itu terlalu berbahaya. Jika dia masuk ke dalam, dia mungkin akan mati tanpa menyadari apa yang terjadi. Baik, Ning melirik pulau-pulau kecil sebelum beralih untuk fokus pada pulau yang memancarkan aura energi pedang yang menjulang tinggi. Yang itu, kurasa. Ning tahu bahwa semua ahli tingkat dunia di sini telah meninggal, yang berarti bahwa harta yang mereka tinggalkan semuanya tidak memiliki pemilik. Harta karun tanpa pemilik secara alami akan memancarkan riak kekuatan yang luar biasa, dan harta karun yang memancarkan riak energi pedang yang menjulang seperti itu pasti akan menjadi harta yang luar biasa. Yang itu, Daolord Soleski mengalihkan pandangan emasnya ke pulau itu. Pulau itu memiliki perkebunan immortal yang dibangun di atasnya, dan dari tempat inilah pedang Qi berasal. Jining, kamu seharusnya memiliki senjata eternal yang dimiliki Northres, kan? Daolord Soleski memandang Ning. Iya, Ning mengangguk. Ketika saya melihat Anda bertahan melawan teratai hitam itu, saya bisa merasakan bahwa Anda cukup kuat. Itu sebabnya aku curiga kamu mungkin menggunakan Violet Jewel miliknya. Daolord Soleski mengangguk. Karena kamu memiliki Violet Jewel walaupun pulau itu penuh dengan bahaya, kamu seharusnya bisa mengatasinya. Dipenuhi dengan bahaya, Ning diam-diam terkejut. Pergi. Pulau itu menampung 3 ahli tingkat dunia yang telah meninggal. Daolord Soleski tertawa. Harta yang mereka tinggalkan tidak buruk. Mereka sangat cocok untukmu. 3. Ning mengangguk. Ingat, tidak peduli apa, jangan bergerak selangkah pun dari pulau itu. Daolord Soleski berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu menyentuh atau mengaktifkan bagian dari formasi di sini, kamu akan langsung menjadi debu. Aku tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Saya mengerti. Ning mengangguk. Kalau begitu pergi. Daolord Soleski melambaikan tangannya, menyebabkan aliran cahaya berair segera mengelilingi Ning dan mengirimnya terbang menuju pulau kecil dengan kecepatan tinggi. Huosh! Ning mendarat di atas sebidang tanah berumput. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk menatap langit, di mana dia melihat Daolord Soleski tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Tunggu saja aku di pulau ini. Daolord Soleski kemudian segera berubah menjadi aliran air tak berbentuk yang terbang lurus menuju pulau besar di tengah. Riak angin lembut di sekitarnya berubah menjadi riak angin emas yang sangat tajam yang bisa menembus apapun. Namun,
Aliran air itu tahan lama dan tidak berbentuk bahkan setelah dicincang, itu merembes melalui angin dan terbentuk kembali, dengan mudah melewati penghalang dan memasuki Pulau Tengah. Ketika Ning melihat Daolord Soleski berubah menjadi aliran air dan merasakan kekuatan menakutkan dari angin emas yang berasal dari Pulau Tengah, dia sekali lagi diingatkan akan kesenjangan besar dalam kekuatan yang ada antara dia dan mereka. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Aku masih sangat lemah. Ning menoleh untuk melihat pulau tempat dia berada. Pulau tempat dia berada berukuran beberapa puluh kilometer. Pulau itu dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan pepohonan yang indah, serta beberapa bukit kecil. Perkebunan immortal terletak di tengah dan cukup mempesona untuk dilihat. Apakah di sanalah 3 ahli tingkat dunia berada? Kakak Soleski memberitahu saya bahwa meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, saya bisa mengatasinya. Ning mengulurkan tangannya, menyebabkan Violet Jewel muncul di dalamnya. Energi kabut bunga biru mulai memenuhi tubuhnya juga, semakin memperkuatnya. Ning hati-hati berjalan ke depan, tiba sebelum Real Immortal dalam beberapa detik. Pintu istana terbuka. Itu benar-benar sunyi. Saat Ning dengan hati-hati maju melalui perkebunan, dia bisa merasakan betapa mematikannya seluruh tempat itu. Pada saat yang sama, lorong-lorong semuanya sangat bersih dan rapi. Tidak ada orang di sini sama sekali. Saat Ning berjalan ke depan, dia melihat bahwa seluruh tempat itu benar-benar kosong. Bahkan tidak ada mayat yang terlihat. Ning menguji menggunakan inti dan kekuatan hatinya untuk memindai tempat itu, tetapi seluruh wilayah bersenandung dengan angin lembut yang menghalangi segalanya. Daolord Soleski mampu memindai tempat itu, tapi jelas Ning terlalu lemah untuk melakukannya. Sama seperti Ning bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun terlihat di sini, matanya tiba-tiba menyala. Ning melihat gunung kecil di kejauhan yang terletak tepat di luar tembok istana. Di tengah gunung, ada paviliun kecil, dan ada sosok berjubah emas yang duduk dalam posisi lotus di dalam paviliun. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa ahli tingkat dunia pertama akan benar-benar berlokasi di luar perkebunan. Jining melompati tembok, lalu berjalan mendaki gunung. Sosok berjubah emas yang duduk di dalam paviliun jauh tampak seolah-olah dia masih hidup. Dia memiliki janggut panjang, wajah damai, dan memancarkan riak samar energi Chaos Immortal. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan nyata yang terlihat. Energi pedang yang berasal dari pulau ini tidak berasal darinya. Ning berbalik untuk melirik ke belakang di Real Immortal. Energi pedang memancar dari jauh di dalam Real Abadi itu sendiri. Ning telah menghabiskan beberapa waktu mengembara itu, tapi telah berhati-hati untuk tinggal di daerah luar perkebunan. Dia belum masuk lebih dalam ke dalamnya. Jika bahkan seseorang seperti Daolord Soleski menggambarkan tempat ini sebagai penuh dengan bahaya, bagaimana mungkin Ning berani menganggapnya enteng? Senior, Ning berjalan ke paviliun, lalu menggenggam tangannya saat dia berdiri di luarnya. Aku akan mengambil harta yang kamu tinggalkan, tapi aku juga akan memberimu penguburan yang layak untuk memastikan bahwa kamu tidak akan diganggu lagi. Tepat ketika kata-katanya selesai. Gemuruh. Aura kekuatan tiba-tiba meledak. Wajah Ning berubah. Dia buru-buru mundur dengan kecepatan tinggi, lalu berbalik untuk menatap tempat dari mana aura itu berasal. Ada banyak batu besar di gunung ini, dan sebuah batu besar terletak tepat di sebelah paviliun. Ning tidak terlalu memperhatikannya, tapi batu ini sekarang memancarkan aura kekuatan yang jauh melampaui Ning sendiri. Faktanya, Ning memiliki perasaan bahwa itu bahkan lebih kuat daripada kebanyakan ahli tingkat dunia. Suara mendesing. Batu itu meleleh menjadi cairan, lalu terbentuk kembali, berubah menjadi titan batu yang sangat besar. Titan batu memiliki mata kuning gelap dan seluruh tubuhnya terbentuk dari batu, dan dia menatap lurus ke arah Ning. Golem. Ning hati-hati mengulurkan tangan dengan akal sehatnya. Meskipun titan batu ini memiliki aura kekuatan yang luar biasa, ia tidak memiliki aura kehidupan, semua itu adalah aura energi. Itu adalah konstruksi atau semacam harta sihir. Dewa Penatua. Suara batu titan bergemuruh. Dewa Penatua yang lemah. Adalah baik bahwa Anda memilih untuk menunjukkan rasa hormat kepada senior Anda. Jika kamu berani menodai mayat tuanku, aku pasti sudah menghancurkanmu menjadi ribuan keping. Ning segera mengerti. Titan batu ini pastilah semacam konstruksi yang telah dibuat oleh Chaos Immortal yang telah meninggal sejak lama. The Chaos Immortal tidak memilih untuk menghancurkan golem sebagai gantinya, dia membiarkan golem itu tinggal di sisi mayatnya dan menjaganya selama bertahun-tahun. Jadi senior ini adalah tuanmu. Ning berkata dengan rasa ingin tahu, saya membayangkan Anda pasti telah terperangkap di pulau ini untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu tidak ingin pergi? Apa pedulimu? Titan batu itu menatap Ning. Kamu ingin memperdayaku untuk menerimamu sebagai tuan baruku.
Ning tersenyum, tapi dalam hatinya dia merasa agak malu. Golem ini tidak diciptakan melalui jiwa yang dicangkokkan dan malah memiliki roh golem buatan, tapi itu cukup cerdas. Secara umum, makhluk cerdas yang sendirian untuk waktu yang lama ingin meninggalkan tempat seperti ini. Misalnya, roh harta karun dari menara tingkat abadi yang ditemui Ning di rumah di tepi danau ingin meninggalkan reruntuhan. Ning bisa mengatakan bahwa golem kuat ini, yang memiliki aura yang lebih kuat daripada kebanyakan ahli tingkat dunia, sangat sulit untuk dihadapi. Bukankah lebih baik jika Ning bisa meyakinkan golem untuk bergabung dengannya dan menerimanya sebagai tuan barunya? Tapi sayang, Ning salah. Golem ini dibuat dari jenis biji yang luar biasa, dan roh golem yang muncul darinya juga memiliki kepribadian yang keras. Golem menikmati kedamaian dan ketenangan dan sangat senang tinggal di satu tempat tanpa bergerak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengambil bentuk batu raksasa dan menjaga mayat tuannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa gagal. Jika Ning tidak datang, dia akan terus berada dalam bentuk itu. Ya, saya berharap Anda menerima saya sebagai tuan Anda. Ning mengangguk dan tersenyum. Kamu seharusnya menjadi golem tingkat dunia. Meninggalkanmu di sini adalah pemborosan kekuatanmu. Kamu cukup menghormati tuanku, jadi aku akan memberimu kesempatan. Titan batu itu mengangguk. Karena kamu hanyalah dewa penatua kecil yang lemah, aku tidak akan membuatnya terlalu sulit untukmu. Jika Anda dapat menahan 3 pukulan telapak tangan saya akan menerima Anda sebagai tuan baru saya. Titan batu masih ingat kata-kata terakhir tuannya. Tuannya tahu bahwa kematian sudah dekat. Sebelum meninggal, dia berkata, setelah aku mati, jika ada orang luar yang datang dan bertindak dengan penuh hormat dan kesopanan, kamu dapat mengikutinya setelah mengujinya dan memastikan bahwa dia kuat. Tetapi jika ada yang akan bertindak untuk menajiskan mayat saya, bunuh mereka. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka, menyelamlah ke dalam danau. Jika mereka berani mengikutimu ke dalam danau, mereka pasti akan binasa. Ada beberapa pembudidaya yang akan mengobrak-abrik dan menajiskan mayat senior yang sudah meninggal. Siapapun dari mereka yang datang ke sini akan berada dalam masalah. Dipahami. Ning mengangguk. 3 telapak tanganku ini tidak akan terlalu kuat, tapi tidak banyak dewa penatua yang bisa menahannya. Dewa penatua yang lemah tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Hati-hati. Titan batu itu menatap Ning. Ning adalah dewa penatua, itulah sebabnya batu Titan hanya akan menyerang 3 kali. Jika Ning adalah ahli tingkat dunia, golem akan bertarung dengan kekuatan penuh. Datang. Ning mengangguk. Suara mendesing. Titan batu itu tiba-tiba menyerang dengan lengannya yang besar seperti pilar. Lengannya terentang menjadi puluhan meter sepanjang telapak tangan raksasanya jatuh ke arah Ning. Cepat. Ning diam-diam terkejut. Dia melepaskan pedang fleksibelnya, menyebabkannya berubah menjadi lubang hitam yang segera menjerat telapak batu. Ledakan. Ning mundur 1 langkah. Sebenarnya, Ning melakukan ini dengan sengaja. Dengan energi kabut Azure Flower yang memperkuatnya, tubuhnya sekuat tubuh dewa dunia manapun. Dia dengan mudah bisa berdiri di sana tanpa perlu mengambil langkah mundur sama sekali. Namun, Ning takut bahwa ini akan membangkitkan semangat juang golem, mengakibatkan 2 telapak tangan berikutnya menjadi jauh lebih kuat. Menjinakkan golem ini adalah yang terpenting saat ini setelah dia menjadi master golem, akan ada banyak waktu bagi mereka berdua untuk berdebat. Golem tingkat dunia jauh lebih berharga daripada kebanyakan senjata Dao jika ada bahaya muncul, Ning bisa membiarkan golem berdiri di depan dan melindunginya. Jadi, kamu memiliki sedikit kekuatan. Titan batu itu menggeram. Cobalah telapak tanganku yang kedua. Suara mendesing. Telapak batu dengan mudah menembus kecepatan cahaya karena langsung muncul di hadapan Ning. Itu jelas jauh lebih cepat daripada pukulan sebelumnya, dan ketika telapak batu raksasa muncul, Ning merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap. Ledakan. Namun ledakan besar lain terdengar dari tabrakan. Kali ini, Ning mundur 3 langkah. Titan batu mengerutkan kening pada ini, dan kerutan, yang muncul di wajah batu raksasa sebenarnya adalah pemandangan yang cukup lucu. Titan batu berpikir bahwa telapak tangannya ini akan menghancurkan Dewa Penatua dan mengirimnya terbang kembali ke dinding Istana Abadi, tetapi sebaliknya, Dewa Penatua hanya mundur 3 langkah. Jelas, pria itu menahan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Telapak tangan terakhir, Titan batu mengeluarkan geraman, mengirimkan telapak tangannya ke arah Ning dalam serangan yang lebih brutal. Telapak tangan ini begitu sengit sehingga ruang itu sendiri sedang dihancurkan dengan sendirinya dan datang membanting ke arah Ning juga. Mari kita lakukan. Kali ini, Ning menggunakan senjata abadinya, Violet Jewel. Dia melepaskan serangannya yang paling kuat.
Ledakan. Sudah waktunya untuk sikap, Heavenbreaker. Ning mengangkat Violet Jewel tinggi-tinggi, mengubahnya menjadi 300 meter, lalu menebangnya dengan ganas menuju Titan Batu. Itu sudah menjadi telapak tangan ketiga, dan Ning merasa sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan aslinya kepada Titan Batu. Dia ingin menunjukkan kepada Titan Batu bahwa dia bukan Dewa Penatua yang lemah. Titan Batu itu tertangkap basah. Kekuatan pukulan yang Ning baru saja melepaskan menyebabkan dia merasa terkejut. Telapak tangannya telah jatuh ke bawah menuju Ning, tapi sekarang dia buru-buru mengarahkannya ke atas untuk memblokir serangan Ning. Ledakan. Tabrakan langsung, dari depan. Cahaya pedang menghantam langsung ke bawah ke telapak batu raksasa, menyebabkan Titan Batu itu tenggelam ke bawah ke tanah. Bahkan gunung itu sendiri sedikit bergetar. Namun, pulau ini telah dibangun oleh Daolord Winsos, pakar tingkat dunia sering berdebat di pulau-pulau ini tetapi tidak dapat benar-benar merusaknya sedikitpun. Adapun Ning, dia didorong beberapa langkah mundur oleh gelombang kejut yang dihasilkan melalui pertukaran pukulan ini. Kekuatan yang luar biasa. Saya menangkapnya lengah dan dia hanya menggunakan satu tangan untuk memblokir, tetapi dia masih bisa menjatuhkan saya ke belakang. Dalam kekuatan mentah saja, dia jauh melampaui saya, renung Ning pada dirinya sendiri. Saya telah menerima ketiga serangan telapak tangan Anda, kata Ning. Titan Batu itu menatap Ning. Bingung? Dia bertanya, kamu adalah Dewa Penatua, kan? Tidak bisakah kamu tahu dari aura? Ning menyeringai. Tapi kekuatanmu, aku merasa seolah-olah kamu sebanding dengan beberapa dewa dunia yang pernah kutemui di masa lalu. Titan Batu itu menatap Ning, merasa cukup penasaran. Ada legenda beberapa Dewa Penatua yang bisa mengalahkan dewa dunia. Saya pikir Anda harus bisa mengalahkan beberapa dewa dunia terlemah, tapi jangan sombong. Saya memperlakukan Anda sebagai Dewa Penatua dan jadi saya tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Kalau tidak, saya akan memukul Anda terbang dengan satu pukulan. Saya takut jika saya memukul Anda terlalu keras, saya akan mengirim Anda terbang dari pulau dan membuat Anda terbunuh oleh formasi. Ning tertawa. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa serangan batu Titan semuanya datang dari arah yang sama. Dari arah ini, bahkan jika Ning telah dikirim terbang, dia hanya akan menabrak Istana Immortal. Tapi tentu saja, jika dia dipukul terlalu keras, masih ada kemungkinan dia akan terpental dari Istana Immortal dan terlepas dari pulau itu. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan tadi? Kata Ning. Tuan saya sebelumnya adalah ahli formasi. Titan Batu itu melirik sosok berjubah emas di dalam paviliun. Saya tidak menyangka bahwa Tuan baru saya akan menjadi Dewa Penatua dengan kekuatan Dewa Dunia. Dia membuka mulutnya, menyebabkan bola seukuran kepalan tangan yang ditutupi dengan tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Ning, berhenti di depannya. Ning segera mengenalinya. Ini adalah inti kehidupan golem yang berisi diagram pembentukannya. Ini adalah inti dari seluruh golem setelah mengikatnya, dia akan menjadi mampu mengendalikannya. Energi Dewa Penatua Jining terbang keluar, mengelilingi inti kehidupan dan dengan cepat mengikatnya. Setelah mengikatnya, Ning bisa merasakan hubungan intim yang sekarang ada antara dia dan golem. Golem itu sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Golem tingkat dunia, ini jauh lebih langka daripada senjata Dao. Ning dalam suasana hati yang sangat baik. Menguasai. Titan Batu sekarang memiliki tampilan yang jauh lebih ramah di matanya saat dia melihat Ning. Benar, siapa namamu? Ning bertanya. Tuan saya sebelumnya baru saja memanggil saya Rocky, kata Titan Batu dengan jujur. Ning berkedip. Golem tingkat dunia sebenarnya bernama Rocky. Baiklah, aku akan terus memanggilmu Rocky juga. Ning mengangguk, lalu berbalik ke arah mayat berjubah emas. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan mayat berjubah emas dan Titan Batu menghilang. Dalam dunia real Ning, ini adalah tempat yang dipenuhi dengan barisan pegunungan yang tak berujung. Ning telah mengirim salah satu inkarnasi kekuatan ilahi untuk menemani Titan Batu dalam perjalanan melalui tempat ini. Ketika saya bertemu dengan Dewa dan Vingot yang telah meninggal dalam perjalanan saya biasanya akan mengubur mereka di sini. Ning menunjuk ke gunung yang jauh yang memiliki kuburan yang dipenuhi dengan banyak batu nisan, masing-masing batu nisan cukup besar. Buka, Ning menunjuk ke gunung yang menghijau di depan mereka. Rumble, gunung mulai terbelah. Beberapa saat kemudian, mayat berjubah emas itu terbang ke celah gunung. Gunung itu kemudian terbentuk kembali, sebuah batu nisan baru muncul di puncaknya. Siapa nama tuanmu sebelumnya? Ning bertanya. Kekacauan Immortal Origination, Titan Batu itu bergemuruh. Ning mengangguk. Sebanyak 7 kata segera muncul di permukaan batu nisan situs pemakaman Chaos Immortal Origination.
Titan batu itu menatap gunung yang rimbun sejenak, lalu bergemuruh pelan, "Mari kita pergi, Tuan. Paviliun di gunung di dunia luar. Asal-asal abadi tidak memiliki baju besi Dao." Ning mulai mengikat harta Immortal Origination dan dengan hati-hati menyaringnya. Immortal Origination menempatkan seluruh waktu dan energinya ke dalam golemnya. Dia tidak pernah terlibat dalam pertempuran jarak dekat melawan musuh, kata Titan Batu. Harta karunnya yang paling penting adalah Ninehers Heaven Law Formation, dan artefak tipe domain yang dikenal sebagai Rainbow Cloud World. Keduanya dapat dianggap sebagai senjata Dao kelas atas. Setelah menyelesaikan inspeksinya, Ning cukup senang dengan apa yang baru saja dia temukan. Dia sekarang memiliki sejumlah besar permata kekacauan. Immortal Origination telah menyimpan sekitar 50 kubus permata kekacauan. Formasi Ninehers Heaven Law adalah formasinya yang paling kuat. Begitu dia menggunakannya, tidak ada musuh yang berani mendekatinya. Begitu mereka memasuki bidang formasi, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan diri darinya. Terserah dia apakah dia ingin terus berjuang atau melarikan diri, kata Titan Batu. Namun, formasinya sangat rumit. Hanya seseorang dengan bakat luar biasa dalam seni formasi yang mampu menggunakannya. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan 9 loop muncul di hadapannya. Setiap putaran dipenuhi dengan tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih rumit daripada diagram formasi yang terletak di inti batu Titan. Titan batu telah secara pribadi diciptakan oleh Immortal Origination. Formasi Ninehers Heaven Law ini, bagaimanapun, adalah senjata Dao yang telah dibuat oleh Samsara Dao Lord. Itu secara alami jauh lebih mendalam. Itu terlalu rumit. Saya tidak bisa menggunakannya. Ning menggelengkan kepalanya lalu melambaikan tangannya lagi, menyebabkan mutiara muncul di dalamnya. Mutiara ini penuh dengan kabut aneh yang berputar-putar di sekitarnya. Ning tersenyum. Ini lebih baik untukku. Senjata Dao tipe domain cukup langka. Meskipun Immortal Origination tidak memiliki banyak harta, yang dia miliki semuanya sangat indah. Formasi Ninehers Heaven Law adalah satu set 9 loop yang bernilai lebih dari 100 kubus nektar kekacauan. Batu Titan Rocky juga bernilai lebih dari 100 kubus. Rainbow Cloud World adalah harta karun tipe domain yang sangat langka dan bernilai lebih dari 50 kubus. Dan kemudian ada sejumlah besar permata kekacauan. Immortal Origination benar-benar memiliki banyak permata kekacauan. Ning menghela nafas. Dia fokus pada seni formasi dan seni konstruksi. Dia secara alami harus menyiapkan banyak permata kekacauan untuk membuatnya tetap bertenaga, kata Titan batu itu. Bantu lindungi aku untuk sementara waktu. Saya perlu menghabiskan sedikit waktu dalam kultivasi, kata Ning. Ya Tuan. Titan batu itu mengangguk. Suara mendesing. Tower of Radiance Heavengezer muncul di sebelahnya. Ning melangkah ke menara. Di dalam menara, Ning duduk dalam posisi lotus. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan ribuan permata kekacauan muncul, semuanya penuh dengan kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan semua permata kekacauan ini sia-sia. Kemampuan ilahi pelindung saya tidak benar-benar memotongnya lagi. Jika saya hanya perlahan melatihnya sendiri, bahkan jika saya menggunakan menara Heavengezer itu akan membawa saya puluhan ribu tahun untuk menguasainya, renung Ning pada dirinya sendiri. Karena saya telah mendapatkan kekayaan yang begitu besar, saya mungkin sedikit boros dan menerobos kemacetan saya saat ini. Ning telah menguasai bagian atas Golden Idol ketika dia berada di 3 alam, menghasilkan tubuh ilahi yang sebanding dengan harta protokosmik kelas atas. Ning telah bekerja di bagian tengah Golden Idol sejak dia menjadi Dewa Penatua. Kemampuan ilahi ini sebenarnya sangat sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah energi. Kekuatan surgawi, energi abadi, energi kekacauan, pil roh, itu menerima semua jenis energi. Ning telah mulai dengan penguasaan penuh atas 89 Arcane Art, dan dapat menggunakan energinya untuk dengan mudah menguasai bagian atas. Bagian tengah, bagaimanapun, jauh lebih rumit, tetapi memungkinkan kultivator untuk membuat tubuhnya sebanding dengan harta keos kelas atas. Jumlah energi yang dibutuhkan juga sangat besar. Jika Ning terus berlatih perlahan, dia akan membutuhkan sekitar 1 juta tahun sebelum dia bisa menguasai teknik ini. Bahkan ketika menggunakan menara Heavengezer untuk menghemat waktu, dia masih membutuhkan puluhan ribu tahun. Ning memang telah bersiap untuk menghabiskan waktu berkultivasi secara perlahan, karena jika dia ingin mengandalkan energi dari permata kekacauan atau nektar kekacauan, dia perlu menghabiskan energi senilai puluhan kubus. Harga ini terlalu tinggi. Bahkan sebagian besar dewa dunia lebih suka menghabiskan 20 atau 30 ribu tahun berkultivasi daripada membayar harga yang sangat mahal. Permata kekacauan dan nektar kekacauan digunakan seperti mata uang di wilayah tak berujung.
Keunggulan Chaos Nectar terletak pada kualitasnya. Itu sangat luar biasa dan dapat digunakan dalam banyak cara. Banyak kemampuan ilahi, seni rahasia, teknik pembuatan pil, dan mantra pelindung membutuhkannya. Keuntungan permata kekacauan terletak pada kuantitas energi. Mereka adalah permata yang secara alami terbentuk melalui kristalisasi energi kekacauan, yang berarti bahwa setiap permata kekacauan menyimpan sejumlah besar energi kekacauan di dalamnya. Formasi yang kuat dan golem yang kuat semuanya membutuhkan permata kekacauan untuk digunakan sebagai sumber energi mereka. Permata kekacauan juga memiliki banyak kegunaan. Saya harus menerobos kemacetan ini secepat mungkin. Jika saya melakukannya, saya akan memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari bahaya di masa depan. Meskipun kakak laki-laki Soleski mengatakan bahwa saya harus bisa menangani bahaya di sini, tidak ada yang mutlak. Yang terbaik untuk aman. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan permata kekacauan terbang ke telapak tangannya. Ning kemudian duduk di sana dalam posisi lotus, menarik sejumlah besar energi kekacauan ke dalam tubuhnya dari permata kekacauan. Tubuh ilahinya mulai berubah, dan kulit Ning mulai memancarkan cahaya keemasan samar. 2 hari kemudian, setelah menghabiskan 19 permata kekacauan, Ning membuka matanya. Tubuhku telah menembus ke tingkat harta karun Chaos. Saya akan berhenti sejenak di sini untuk saat ini. Ketika saya pergi ke dunia luar dan memiliki lebih banyak waktu luang, saya akan menyelesaikan prosesnya. Ning telah menghabiskan ratusan tahun perlahan-lahan menarik energi, mengakibatkan dia mencapai kemacetan. Di dalam menara Heavengeser, dia mampu menyebabkan waktu mengalir 50 kali lebih cepat daripada di dunia luar, sehingga tubuhnya akhirnya menembus ke tingkat kekacauan. Meskipun ini menghabiskan cukup banyak energi, Ning tidak khawatir tentang biaya permata kekacauan. Suara mendesing. Ning muncul di dalam paviliun sekali lagi. Menguasai. Titan batu itu menatap Ning. Rocky, seharusnya ada 2 ahli tingkat dunia lainnya di pulau ini, kan? Ning bertanya. Iya, Titan batu itu menunjuk ke pulau-pulau lain yang jauh. Ada 12 pulau di sekitar kediaman Daolord Winsos. Pulau-pulau ini menampung 12 muridnya serta beberapa pelayan. 12 murid. Ning terkejut. Bagaimana dengan pulau ini? 3 ahli tingkat dunia yang tinggal di pulau ini adalah World God Kefkri, Chaos Immortal Bloodpool, dan Chaos Immortal Origination. World God Kefkri adalah murid Daolord sementara Immortal Origination dan Immortal Bloodpool bertanggung jawab untuk melayani World God Kefkri, kata Titan Batu. World God Kefkri jauh lebih kuat daripada Immortal Origination dan Immortal Bloodpool. Keingintahuan Ning telah terangsang. World God Kefkri adalah murid Daolord Winsos. Apakah dia diperintahkan untuk menemani tuannya menuju kematian juga? Para murid yang dipanggil ke sini adalah orang-orang yang tidak terlalu dia sukai. Daolord adalah pria aneh dengan kepribadian aneh. Jika dia tidak mengakui dan menghormati Anda akan mati bersamanya, kata Titan Batu. Namun, Daolord Winsos masih memberikan lukisan kepada World God Kefkri. Saya masih ingat apa yang dikatakan Daolord kepadanya ketika memberinya lukisan. Jika Anda dapat memahami dan menguasai lukisan ini, Anda akan diberi kebebasan dan diizinkan untuk pergi. Sayangnya, World God Kefkri tidak berhasil menguasainya sebelum kematiannya. Oh. Ning mengangguk. Sebenarnya, Daolord Winsos memberi ke-12 murid ini kesempatan untuk hidup. Masalahnya adalah dia memberi mereka tes yang sangat keras yang terlalu sulit bagi mereka. Saya tidak berpikir salah satu dari 12 berhasil hidup, kata Titan Batu. Raksasa batu itu berkata dengan tergesa-gesa, 12 murid ini tidak disukai oleh Daolord dan tidak diakui olehnya. Namun, meskipun Daolord memiliki temperamen yang agak aneh, dia masih akan bekerja keras untuk mengolah dan membesarkan bawahan yang kuat. Dengan demikian, yang lebih kuat semuanya diusir dan diusir begitu Daolord kembali ke rumahnya. Orang-orang yang diharuskan mengikutinya ke tempat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak potensi. Tidak punya banyak potensi. Ning segera bertanya, apakah World God Kefkri memiliki senjata abadi? Dia tidak melakukannya. Titan Batu menggelengkan kepalanya. Ning merasa sedikit kecewa. Ketika dia mendengar bahwa penguasa pulau ini adalah Dewa Dunia Kefkri, yang memiliki 2 dewa kekacauan yang melayaninya, dia berpikir bahwa Kefkri harus menjadi sosok yang benar-benar luar biasa. Siapa yang mengira bahwa dia tidak memiliki satu pun senjata abadi? Senjata abadi sangat berharga. Bahkan Daolord tidak bisa begitu saja melemparkannya kemana-mana, dan Daolord lebih suka murid-muridnya berpetualang demi harta mereka daripada hanya menunggu dia membagikannya, kata Titan Batu. Berdasarkan apa yang aku tahu, hanya 9 murid Daolord yang memiliki senjata abadi. Sebagian besar dari mereka mendapatkannya sendiri.
Daolord sangat menyayangi murid pertamanya dan murid keduanya, dan dia hanya menganugerahkan senjata abadi kepada mereka berdua. Tak satu pun dari 12 murid yang menemaninya dalam kematian memiliki senjata abadi. Namun, beberapa dari ratusan budaknya memiliki senjata abadi. Mereka memperoleh senjata itu secara kebetulan saat mereka menemani Daolord dalam petualangannya, kata Titan Batu. Ning mengangguk pelan. Jangan merasa kecewa, Guru. Raksasa batu itu berkata dengan tergesa-gesa, seingatku, sebelum World God Kefkri meninggal, dia sering menghabiskan waktunya menatap lukisan itu. Tuanku mengatakan bahwa lukisan sama dengan nilai senjata abadi. Lukisan. Ning tiba-tiba teringat bahwa Daolord Winsos telah memberikan lukisan kepada Dewa Dunia Kefkri, berjanji untuk melepaskannya jika Kefkri mampu memahaminya. Sayangnya World God Kefkri tidak bisa melakukannya. Apakah kamu akrab dengan istana? Ning menunjuk Real Immortal di depan mereka. Tentu saja. Ikuti saya, Tuan, kata Titan Batu. Titan Batu menyusut menjadi ukuran 3 meter, lalu berjalan menuruni gunung bersama Ning dan memasuki istana. Tuan, Anda harus berhati-hati. World God Kefkri adalah orang yang kejam, berpikiran sempit, kejam yang sangat egois, Titan Batu itu memperingatkan. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia masih tidak ingin orang lain bisa mendapatkan hartanya. Keegoisannya yang ekstrim adalah alasan sebenarnya mengapa Daolord Winsos tidak menyukainya. Sejak awal, dia berkembang sangat cepat sebagai seorang kultivator, sehingga Daolord menaruh harapan besar padanya. Namun, kemudian dia berhenti membaik. Mengingat betapa egoisnya dia, Daolord akhirnya memilih dia untuk menjadi salah satu dari 12 untuk menemaninya dalam kematian. Ning mengangguk sambil mencengkeram Violet Jewel dengan hati-hati di tangannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam studi bawah tanah, dengan fokus pada lukisan, kata raksasa batu itu. Kematian Daolord Winsos datang tiba-tiba. Akibatnya, World God Kefkri mati di ruang bawah tanah itu, dan mayatnya tetap di sana. Ketika Daolord Winsos meninggal, ke-12 muridnya dan banyak pelayannya juga mati. Para pelayan dan murid semua tahu bahwa kematiannya akan segera terjadi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu persis kapan itu akan terjadi. Tentu saja tidak mungkin Daolord Winsos sendiri dapat mengirimi mereka pesan mental yang memperingatkan mereka bahwa dia akan mati. Gemuruh. Titan Batu memimpin jalan, mendorong ke samping dinding batu dengan cara yang terlatih dan memperlihatkan tangga menuju ke bawah. Titan Batu berjalan di depan sementara Ning berjalan di belakangnya. Keduanya maju menuruni tangga. Beruntung bagi Ning bahwa Titan Batu itu sangat akrab dengan Real Immortal. Jika tidak, mengingat bagaimana dia bahkan tidak bisa memindai tempat itu dengan Core Sensei atau Hair Force, akan sangat sulit bagi Ning untuk menemukan pintu di balik dinding itu. Hati-hati, Guru. Kami sekarang sangat dekat dengan studi pribadi itu. Mungkin ada bahaya, kata Titan Batu saat mereka maju melalui lorong yang gelap. Benar, Ning tetap waspada tinggi. Lorong bawah tanah sangat gelap, dengan hanya tanda ilahi yang terukir di sisi koridor yang memberikan cahaya redup yang berkedip-kedip. Titan Batu dan Ning melanjutkan kemajuan mereka. Kemarilah, Guru. Ketika mereka mencapai belokan, Titan Batu tiba-tiba mengirim pesan mental ke Ning. Pada saat seperti ini, Batu Titan juga cukup berhati-hati. Ning diam-diam pindah untuk berdiri di samping Titan Batu dan mengintip ke lorong. Sesosok dalam jubah berwarna darah duduk di tanah, merosot ke dinding. Itu adalah kolam darah abadi. Titan Batu dikirim secara mental ke Ning. Kolam darah abadi mungkin sedang berjalan melalui lorong ini ketika jiwa sejatinya tiba-tiba padam. Itulah sebabnya dia setengah duduk, setengah merosot. Benar, Ning merasa sedikit keinginan. Immortal Origination memiliki beberapa harta pada dirinya. Apa yang dimiliki Immortal Bloodpool? Biarkan aku melihat dulu, Tuan. Raksasa batu itu melangkah maju. Sebagai golem, tugasnya adalah menyerang ke depan dan menyerap pukulan sebagai garda depan. Tubuhnya sebanding dengan kekuatan senjata Dao, dia akan mampu menahan bahkan pukulan dari sebagian besar samsara Daolord. Kemampuannya untuk tetap hidup jauh lebih besar daripada hampir semua ahli tingkat dunia. Hanya ketika Titan Batu tidak dapat menemukan bahaya di sekitar mayat Immortal Bloodpool, Ning melangkah maju juga. Immortal Bloodpool cukup tampan, tetapi jubah dan rambutnya semua berwarna darah, memberinya aura yang agak jahat. Suara mendesing. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan tubuh Immortal Bloodpool ditarik ke tanah miliknya. Setelah memeriksa barang milik pria itu, Ning menemukan beberapa kejutan yang menyenangkan. Meskipun Immortal Bloodpool memiliki harta yang sedikit lebih sedikit daripada Immortal Origination, perbedaannya tidak terlalu besar, dan satu harta sangat berguna untuk Ning. Setelan baju besi Dao. Ning melambaikan tangannya,
menyebabkan setelan berkilauan dari baju besi perak muncul di tangannya. Ini kemungkinan besar adalah baju besi Dao bermutu tinggi yang sangat berharga. The Foxtone Dominion hanya memberikan para jenderal Angkatan Darat Foxtone baju besi Chaos kelas atas, sementara Kaisar Black Lotus bahkan tidak memberikan Mindlord atau jenderal lainnya peralatan berharga tersebut. Armor sangat langka dan mahal. Bahkan baju besi Dao tingkat tinggi, hanya, bernilai lebih dari 100 kubus nektar kekacauan. Kursi Blood Cloud, jarum Blood Flame 5 elemen. Ning mengangguk. Immortal Blood Pool memiliki total 3 set harta Dao. Armor itu bernilai lebih dari 100 kubus nektar kekacauan. Namun, tidak mungkin Ning mau menjualnya. Dia fokus pada pertempuran jarak dekat dan sangat membutuhkan baju zirah yang begitu kuat. Kursi awan darah adalah jenis senjata Dao yang sangat haus darah yang bernilai lebih dari 50 kubus nektar kekacauan. The Five Elements Blood Flame Needles adalah satu set 5 jarum yang juga bernilai lebih dari 50 kubus nektar kekacauan. Suara mendesing. Ning dengan cepat mengikat baju zirah itu pada dirinya sendiri dan memakainya. Dia sekarang memiliki baju zirah Dao yang melindungi tubuhnya, dan tubuhnya sendiri sebanding dengan harta Chaos. Ning sekarang bisa menahan bahkan pukulan kekuatan penuh dari Dewa Dunia Elit. Tapi tentu saja, meskipun Ning bisa menahan pukulan seperti itu, dia masih akan dengan mudah ditangkap dan kemudian dibunuh dengan cara lain. Tentu, Ning tidak akan begitu bodoh untuk benar-benar masuk ke pertarungan nyata melawan Dewa Dunia Elit. Sepertinya setelah kita meninggalkan tempat ini, aku harus mencari kesempatan untuk menjual harta ini, Ning merenung pada dirinya sendiri. Ning tidak menggunakan harta yang paling disukai Immortal Origination dan Immortal Blood Pool. Terus maju, Rocky, Ning menginstruksikan. Ya Tuan. Titan batu itu maju tanpa rasa takut. Beberapa saat kemudian, dia berhenti. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang besar dan mendorong ke bagian dinding. Bagian dinding itu tampak polos dan biasa, tetapi ketika dia mendorong bagian itu langsung terbuka. Gua Dewa Dunia ada di dalam sana, Titan batu itu dikirim secara mental. Benar, Ning segera berjalan ke pintu masuk dan menatap ke ruang kerja. Ruang belajar pribadi itu cukup besar. Itu benar-benar sunyi di sini. Sosok berjubah hitam duduk dalam posisi lotus, sebuah spanduk besar ditempatkan di belakangnya. Riak kekuatan suci yang memancar dari mayat pria berjubah hitam itu memang milik Dewa Dunia yang telah meninggal. Dia menghadap dinding yang ditutupi oleh lukisan, dan lukisan itu adalah hal yang paling menarik di seluruh ruang belajar. Seluruh gulungan itu memancarkan aura energi pedang yang menjulang. Energi pedang memenuhi seluruh ruang belajar. Faktanya, itu sangat kuat sehingga melewati seluruh istana immortal dan melonjak tinggi ke langit. Ning dan Dao Lord Soleski keduanya segera dapat menemukan energi pedang yang melonjak keluar dari pulau khusus ini. Jadi Sword Ki berasal dari lukisan ini. Ning menatap lukisan itu. Karena spanduk di belakang World God Cave Tree menghalangi sebagian penglihatannya, dia hanya bisa melihat bahwa itu tampak seperti lukisan gunung dan sungai. Haruskah saya masuk, Guru? Titan batu tahu bahwa dia seharusnya tidak bertindak gegabah pada saat seperti ini. Ya, tapi hati-hati, Ning menginstruksikan. Titan batu dengan hati-hati merayap ke ruang kerja, berjalan menuju mayat berjubah hitam yang duduk. Ketika dia kira-kira 30 meter dari mayat berjubah hitam, lingkaran tanda ilahi tiba-tiba mulai muncul di sekitar mayat. Tanda ilahi bersinar dengan cahaya yang mempesona dan indah, membentuk belahan cahaya yang sangat besar yang mengelilingi dan melindungi mayat itu. Bahkan rune bercahaya samar yang terletak di dinding koridor mulai tumbuh lebih cerah secara dramatis. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Ning hanya bisa menggunakan pedangnya untuk memblokir dari satu arah, sementara ledakan kekuatan omnidirectional menyerang tubuhnya dari segala arah. Gelombang kejut yang mengerikan meledak ke arah Jining dari segala arah. Meskipun beban itu diblokir oleh baju besinya, beberapa kekuatan masih berhasil menembus tubuh Ning. Wah, kaki Ning sedikit tertekuk saat dia berdiri di sana dalam posisi stabil. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melihat sekelilingnya. Tanda Divine yang berkedip-kedip di dinding menjadi redup. Beberapa gempa susulan terus berputar melalui koridor, tetapi mereka tidak mampu menimbulkan bahaya apapun untuk Ning. Jadi World God Cave Tree sebenarnya menyiapkan trik jahat seperti ini. Apa orang jahat? Jika Chaos Immortal menemukan jebakan ini, dia mungkin sudah mati, gumam Ning pelan. Kekuatan formasi itu sekuat pukulan frontal dari Dewa Dunia. Namun, mengingat kekuatan Ning, bahkan jika dia masih hanya mengenakan set armor Chaos kelas atas sebelumnya, dia masih tidak akan mendapat masalah. Siapapun dengan tubuh suci yang kuat akan mampu menahan pukulan ini.
Hanya Ki Refiner yang lemah secara fisik yang akan terbunuh olehnya, kemungkinan besar. Berbatu, Ning melangkah ke dalam ruangan. Titan batu telah diledakkan ke dalam ruangan dan ke salah satu dinding. Dia sekarang telah mendapatkan kembali pijakannya juga dan dia berkata dengan suara gemuruh, "Saya baik-baik saja, Guru." World God Kefkri benar-benar pekerjaan yang buruk. Dia mungkin mengatur formasi ini secara rahasia. Bahkan aku tidak mengetahuinya. Benar, Ning berbalik untuk melirik ruang belajar pribadi. Ruang belajar pribadi itu berukuran kira-kira 300 meter, dan sosok berjubah hitam itu tetap duduk dalam posisi lotus di tengahnya. Spanduk besar itu tetap ditempatkan tepat di belakangnya. Berdebar, berdebar, aliran energi hitam berputar di sekitar spanduk besar saat sosok seperti Vingot mulai terbang keluar darinya. Makhluk-makhluk yang terbang keluar dari spanduk itu memiliki tubuh bagian atas berbentuk manusia tetapi tubuh bagian bawahnya dipenuhi kabut dan asap. Mereka mengenakan baju besi skala hitam, memiliki mata merah darah, dan cakar yang tajam. Semua dari mereka menatap tajam pada Ning dan Titan Batu. Orang-orang jahat. Titan Batu buru-buru mengirim mental ke Ning, "Tuan, ini adalah harta dosa yang kuat yang ditempa secara pribadi oleh World God Kefkri. Itu dikenal sebagai Eversnow Banner dan menampung total 9 Sinfin, yang masing-masing sedikit lebih lemah dariku." Wajah Ning berubah setelah mendengar ini. Harta karun dosa yang kuat. Dia bisa langsung mengatakan bahwa ketiga penjahat ini adalah makhluk yang mirip dengan Jenderal Hantu yang ada di dalam 3 alam. Perbedaannya adalah bahwa para pendosa ini dapat tumbuh kuat dengan melahap dosa. Ketika diberi harta berharga tertentu yang ada dalam kekacauan primordial, mereka dapat mengalami transformasi mendasar dan menjadi makhluk hidup. Kesembilan penjahat ini semuanya adalah makhluk tingkat dunia. World God Kefkri sudah lama mati, geram batu Titan. 9 dari kalian masih berniat untuk melarang aku dan tuanku. Tuanmu, kamu mengakui Dewa Penatua yang lemah sebagai tuanmu. Guru menciptakan kita, dia akan selalu menjadi tuan kita. Siapapun yang menerobos masuk ke lahan budidaya guru akan mati. Mati. 9 penjahat berteriak dan berubah menjadi kabur yang menyerang Ning dari segala arah. Mereka adalah makhluk yang cerdas. Mereka tahu bahwa Ning adalah penguasa Titan Batu. Selama mereka bisa membunuh Ning, semuanya akan berakhir. Orang berdosa yang bodoh. Titan Batu mengeluarkan raungan, menyerbu ke depan untuk menemui mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergerak jauh lebih cepat daripada para Sinfin. Tangannya menjadi sangat besar saat dia menabrak para pendosa bersama mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangannya yang besar menghantam mereka lagi dan lagi. Titan Batu memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Sebagai golem Titan Batu, kecepatan dan kekuatannya jauh lebih unggul dari sebagian besar Dewa Dunia. Namun, Dewa Dunia itu semuanya memiliki wawasan Dao tingkat tinggi dan sangat terampil, itulah sebabnya akan sangat sulit bagi Titan Batu untuk membunuh mereka. Namun, para pendosa ini juga tidak memiliki wawasan tentang Dao. Mereka hanya mengandalkan bakat bawaan dan kekuatan kasar mereka. Bang! Seorang pendosa mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat dihempaskan ke samping. Kamar pribadinya tidak terlalu besar. Titan Batu mampu menghentikan 6 orang berdosa sendirian. Namun, 3 lainnya berhasil melewati batu Titan dan langsung menuju Ning. Tidak mungkin kita bisa membunuh golem batu itu. Bunuh Dewa Penatua sebagai gantinya. Makan dia hidup-hidup. Saat 3 penjahat terbang menuju Ning, mereka mengeluarkan tangisan aneh yang menusuk telinga yang menyebabkan riak suara tak terdengar yang menyerang jiwa Ning. Jiwa Ning dilindungi oleh teknik kunci jiwa kekuatan jantung dan diperkuat oleh energi kabut bunga biru. Itu mampu sepenuhnya meniadakan serangan jiwa ini. Memotong. Ning menyerang dengan pedang di tangannya. Pedang cahaya melintas dengan cara yang menyilaukan. Memotong. Sikap Killsword, serangan yang tidak menahan apapun. Ning baru saja melepaskan sejumlah kecil kekuatan inti Saripati Violet Jewel. Mengingat Ning sendiri memiliki kekuatan Dewa Dunia, bagaimana mungkin para penjahat kecil ini dapat menahan senjata abadi Ning? Violet Jewel berhasil memotong tubuh seorang pendosa dengan susah payah, membelahnya menjadi 2. Sayangnya, Sinfin benar-benar berubah menjadi kabut sebelum sekali lagi reformasi di depan Ning. Namun, ekspresi teror dan ketidakpercayaan sekarang ada di matanya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana mungkin Dewa Penatua melukaiku? Bagaimana mungkin Dewa Penatua belaka menjadi sekuat ini? Semua Sinfin tercengang. Kelilingi dia dan serang dia. Dia hanya 1 orang. Kelilingi dia, serang dia, dan bunuh dia. 1 pendosa mengeluarkan teriakan tajam, diikuti oleh jeritan melengking dari 9 lainnya.
Raksasa batu itu berteriak, orang-orang berdosa yang bodoh. Pecah. Titan batu itu hancur dengan telapak tangan raksasanya tanpa ampun. Dia jarang memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya sedemikian rupa karena ketika bertarung melawan para ahli tingkat dunia, mereka akan membuatnya sangat sulit untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Titan batu menyerang dengan liar. Semua pendosa mencoba menghindarinya, alih-alih fokus menyerang Ning. Memotong. Ning mengirimkan 9 potongan pedang berturut-turut, masing-masing potongan membelah iblis. Sayangnya, Ning masih ditahan di luar ruangan oleh serangan mereka, tidak dapat memasukinya. Sin Fins ini benar-benar tidak rusak oleh serangannya, dan mereka menyerang ke depan dalam aliran tanpa henti yang mencegah Ning maju. Mereka adalah makhluk tak berbentuk. Memotong mereka terpisah tidak ada gunanya. Tatapan Ning berbalik ke arah spanduk yang ditempatkan di belakang sosok berjubah hitam. Jika saya bisa mengikat spanduk itu, 9 penjahat tidak akan lagi menimbulkan bahaya. Rocky, Ning mengirim mental. Menguasai. Titan batu itu menatapnya. Bawakan spanduk itu padaku, Ning menginstruksikan. Setiap penjahat kira-kira sekuat dia, dan mereka datang dalam arus yang tak berujung akan sangat sulit bagi Ning untuk melewati mereka dan mencapai spanduk. Baik, Titan batu segera berbaris menuju spanduk. Hentikan. Ke-9 penjahat mulai panik. Mereka semua telah berupaya menghindari Titan batu, tetapi sekarang mereka tidak lagi dapat terus melakukannya. Semua pendosa berbalik untuk menyerang para raksasa batu, menghasilkan serangkaian bentrokan langsung antara sepasang telapak batu raksasa dan banyak cakar tajam. Setiap kali, para pendosa diledakkan, namun, mereka akan segera pulih dan melanjutkan serangan mereka. Setiap Sin Fin tunggal kira-kira sekuat Ning sendiri. 8 dari mereka harus bekerja sama untuk menghentikan Titan batu di jalurnya. Ning tiba-tiba dibebankan ke arah spanduk. Meskipun satu-satunya penjahat yang tersisa berusaha untuk memblokirnya, dia benar-benar didominasi oleh Ning dan seni pedangnya. Tidak mungkin itu bisa menghentikan Ning sama sekali. Tidak ada yang bisa dilakukan ke-9 penjahat itu. Jika mereka mengikat golem batu, mereka tidak akan bisa mengikat Ning. Jika mereka mengikat Ning, mereka tidak akan bisa mengikat golem batu. Adapun spanduk, 9 dari mereka tidak bisa menyentuhnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan segera tersedot ke dalamnya. Suara mendesing. Tersenyum, Ning mengulurkan tangannya dan meraih spanduk, segera menuangkan energi immortal ke dalamnya. Greoh. 9 penjahat perkasa tidak ingin menyerah, tetapi mereka semua menyebar ke dalam kabut dan ditarik kembali ke spanduk. Tidak terlalu sulit atau mahal untuk menciptakan harta dosa, tetapi mereka cukup kuat. Tidak heran begitu banyak pembudidaya akhirnya memutuskan untuk berjalan di jalan kejahatan. Ning menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika seseorang ingin membuat golem, seseorang harus memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang seni formasi dan sejumlah besar sumber daya berharga. Hanya dengan begitu golem yang kuat dapat dibuat. Sebagai perbandingan, golem jauh lebih mahal dan sulit dibuat. Penjahat, pendosa itu mudah, dan harta yang dimaksudkan untuk menampung mereka itu murah untuk dibuat. Setelah menyerap cukup banyak dosa, mereka secara alami akan menjadi sangat kuat, seperti bagaimana senjata dosa bisa tumbuh dalam kekuatan juga. Adapun Sin Fins sendiri, jika mereka diberi makan dosa yang cukup, mereka akan tumbuh lebih kuat juga. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah membantai banyak orang dan mengumpulkan cukup banyak dosa. Suara mendesing. Setelah meletakkan spanduk, Ning mengalihkan pandangannya ke mayat berjubah hitam dan lukisan pedang Qi di kejauhan yang tergantung di dinding. Kemari. Ning melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat dan lukisan. Rocky, mari kita melihat-lihat dan melihat apakah kita dapat menemukan harta lainnya, Ning menginstruksikan. Iya Tuan. Keduanya mulai mencari setiap sudut dan celah di seluruh perkebunan untuk mencari harta karun. Mereka bahkan menggali sedalam 3 kaki ke lantai setiap ruangan. Hanya setelah benar-benar menyapunya, mereka pergi. Di atas gunung di pulau itu, Ning duduk dengan santai, lalu tertawa pelan. Saya telah menyapu bersih pulau ini dari semua harta karun. Aku benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Jika bukan karena kakak laki-laki Soleski, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Ning kemudian mengalihkan perhatiannya ke harta yang ditinggalkan oleh World God Kefkri. Setelah mencari melalui item, Jining merasa senang dan sedikit kecewa. Kejutan dan kegembiraan datang dari fakta bahwa World God Kefkri benar-benar cukup kaya. Sebagai murid pribadi Daolord Winsos, dia memiliki harta yang bernilai lebih dari 1000 kubus nektar kekacauan, tidak termasuk lukisan pedang Qi.
Apa yang menyebabkan Ning merasa sedikit kecewa adalah fakta bahwa selain dari Eversnow Banner, tidak ada harta dari World God Cave Cree yang berguna untuk dirinya sendiri sama sekali. Misalnya, harta karun paling berharga dari World God Cave Cree adalah satu set 6 pedang Dao kelas atas. Mereka bernilai lebih dari 500 kubus, tapi sayangnya, Ning menggunakan pedang, bukan pedang. Adapun baju besinya, itu adalah satu set baju besi Dao bermutu tinggi. Ini adalah jenis baju besi yang sama yang digunakan Immortal Bloodpool. Karena Ning sudah memilikinya, set kedua ini untuk sementara tidak berguna baginya. Kurasa aku akan menjual semuanya begitu aku pergi. Ning melemparkan harta itu ke belakang pikirannya, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil lukisan itu. Ini adalah harta paling berharga dari seluruh pulau. Itu pasti bernilai sebanyak senjata abadi. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam lukisan ini? Ning membentangkan lukisan itu dan melihatnya dari dekat. Dia sudah mengikat lukisan itu dan energi pedang lukisan itu telah tertahan. Sekarang tampak benar-benar biasa. Itu tidak memiliki tanda dewa di atasnya. Sepertinya tidak ada cara untuk mengaktifkannya. Itu hanya lukisan. Ning menatap lukisan pedang Qi, bingung. Lukisan pedang Qi tampak seperti lukisan gunung dan sungai biasa. Itu memegang gunung, air terjun, dan anak sungai. Padahal, dari segi artistik lukisan itu sebenarnya terlihat biasa-biasa saja. Ning sendiri bisa melukis sesuatu seperti ini. Namun, setiap kali Ning memperluas inderanya ke dalam lukisan yang tampaknya biasa ini, dia bisa merasakan niat pedang yang membuat hatinya takut. Niat pedang agung yang memenuhi lukisan itu sama kuatnya dengan inti saripati Violet Jewel. Orang yang melukis lukisan ini pastilah ahli dao pedang yang sangat kuat, Ning merenung. Tapi jadi apa? Setidaknya aku bisa menghubungkan kesadaranku dengan inti saripati pedangku dan mendapatkan pemahaman dasar tentangnya. Yang bisa saya lakukan dengan lukisan ini adalah melihatnya. Apa gunanya lukisan yang hanya dipenuhi dengan niat pedang yang tidak bisa diinteraksikan? Inti saripati Violet Jewel memiliki niat pedang yang sama, tapi Ning benar-benar bisa menggunakannya untuk melakukan pertempuran. Bukankah ini seharusnya sama dengan nilai senjata abadi? Masuk akal. Dao Lord Winsos memberitahu World God Cave Cree untuk memahami dan menguasai lukisan ini, tetapi dia tidak berhasil melakukannya sebelum dia meninggal. Saya mungkin berada pada tingkat wawasan Dao yang terlalu rendah untuk memahami rahasia sebenarnya yang tersembunyi di dalam lukisan itu. Ning tidak bisa berbuat apa-apa selain menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata ini. Tetap saja, dia tidak bisa tidak memberikan lukisan itu beberapa pandangan lagi. Dia memiliki perasaan aneh bahwa lukisan ini menyembunyikan rahasia tertentu di dalamnya, tapi sayangnya, sebuah kain kasa telah menutupi rahasia ini, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya. Apa-apaan ini? Ning akhirnya menghabiskan 6 jam lagi pada lukisan itu sebelum menyerah dan menyimpannya untuk saat ini. Menguasai. Titan batu di dekatnya berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu datang ke tempat ini? Saya mendengar bahwa hanya Samsara Dao Lord yang mampu melewati 100 aliran formasi sumber angin. Aku menemani kakak laki-lakiku, tentu saja. Ning tersenyum. Kakakmu, Tuan. Titan batu itu cukup penasaran, dan mata kuning gelapnya tiba-tiba menyala. Tuan, kakakmu adalah seorang Dao Lord. Di mana dia? Dia pergi ke Pulau Tengah. Ning menunjuk ke Pulau Tengah. Kita tunggu saja dia di sini. Saat dia kembali, dia akan membawa kita keluar dari reruntuhan sumber angin. Jika Dao Lord Soleski tidak kembali, Ning sendiri pasti tidak akan cukup kuat untuk memimpin. Tapi di sanalah Dao Lord Winsos pernah tinggal. Ini adalah tempat paling berbahaya di dunia ini, kata Titan Batu. Tiba-tiba, riak kekuatan emas meledak dari Pulau Tengah. Riak menakutkan langsung menyapu ke segala arah, menakutkan Ning dan menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Setelah melihat gelombang emas omnidirectional meledak ke arahnya, dia tahu bahwa jika itu menyentuhnya, dia sudah mati. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Untungnya, ketika gelombang emas meledak dari Pulau Tengah, gelombang itu membelah melewati berbagai pulau kecil. Apa-apaan? Ning sangat bingung. Dia pasti mengaktifkan beberapa formasi atau jebakan, Titan batu itu menawarkan. Saya tahu itu, tapi dia tidak mengaktifkan apapun sebelumnya. Apa yang terjadi? Ning agak khawatir. Dia telah menghabiskan 6 jam bermeditasi pada lukisan pedang Qi dan tidak ada yang terjadi. Tapi sekarang, tiba-tiba, gelombang kejut besar baru saja meledak ke segala arah. Hal ini menyebabkan Ning merasa sangat tidak nyaman. Di dalam Pulau Tengah, seorang lelaki tua berterbuka kaki dan Pang Kemping menghela napas panjang. Bangunan di sekitarnya telah benar-benar menjadi puing-puing. Hanya istana yang menjulang tinggi yang terletak di tengah pulau ini yang tetap berdiri.
Orang pembawa sial sumber angin ini. Jika dia mati, dia mati. Kenapa dia harus meninggalkan begitu banyak formasi terbatas? Daolord Soleski mengutuk pelan. Apa? Apakah kamu ingin semua orang tahu betapa buruknya kamu dulu? Dia tahu bahwa itu tidak akan mudah, tetapi setelah benar-benar memasuki pulau itu, dia segera menemukan dirinya dilanda bahaya yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak ada harta di dekatnya. Ini menyebabkan Daolord Soleski merasa sangat kesal. Tidak ada yang bisa menghentikan Dao saya. Kamu tidak hanya mati, bahkan ketika kamu masih hidup, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Daolord Soleski tidak lagi terlihat santai seperti biasanya. Cahaya yang menakutkan sekarang bersinar di matanya. Suara mendesing. Daolord Soleski sebenarnya terbelah menjadi 2 lalu menjadi 4 lalu menjadi 8. Dalam sekejap mata, dia terbelah menjadi lebih dari 10.000 angka. Setiap Daolord Soleski mengintip ke arah istana utama yang tidak rusak, lalu mulai berjalan ke arahnya dari berbagai bagian pulau. Rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi dan melindungi istana utama semuanya mulai berkedip dan mengalir. Ledakan, 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 ledakan. Saat ribuan Daolord maju, beberapa serangan mulai meletus dan menyebabkan tubuhnya meledak seperti gelembung. Namun, badan-badan itu kemudian akan segera direformasi. Terjadi gangguan di dalam formasi, dan beberapa mayat mengambil kesempatan ini untuk berbaris di dalam formasi. Jadi, dengan cara yang tampaknya sederhana, ribuan Daolord berhasil sepenuhnya melewati penghalang pelindung dari rune Divine yang tak terhitung jumlahnya. Jika formasi 100 aliran Winsos yang sebenarnya diaktifkan, aku mungkin akan mendapat sedikit masalah. Formasi yang lebih rendah ini, bagaimanapun, sama sekali tidak cocok untukku. Seperti ilusi, seperti bayangan, ruang dan waktu. Hanya aku yang tersisa. Ribuan mayat semuanya lenyap, hanya menyisakan satu sosok yang berdiri di depan istana utama. Daolord Soleski berdiri di sana, menatap sosok berambut perak yang duduk dalam posisi lotus di dalam istana utama. Pria berambut perak itu memiliki wajah yang tampan, mengenakan jubah putih, memiliki senyum di wajahnya, dan memancarkan aura cahaya. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu rekan Taois mana yang telah tiba. Mengingat betapa kerasnya Anda bekerja untuk mengalahkan 13 formasi di sekitar pulau saya membayangkan Anda pasti datang untuk Talisman of Eternity saya. Jimat keabadian ada di sini. Sebelum Daomerge saya hampir binasa untuk mendapatkan jimat keabadian ini. Selama Anda bersedia bersujud kepada saya 3 kali, rekan Taois, Anda dapat membawa jimat ini. Tapi jika kamu ingin mengambilnya dengan paksa kau ingin aku bersujud. Mata Daolord Soleski melotot. Kamu sudah mati, namun kamu masih ingin bermain-main denganku. Aku tidak akan pernah bersujud padamu, bahkan jika itu berarti aku juga akan mengecewakan Daomergeku. Daolord Soleski benar-benar marah sekarang. Dia tahu bahwa ini adalah gambar ilusi ketika Daolord Winsos telah meninggalkannya sebelum mati. 100 aliran formasi sumber angin adalah formasi yang sangat besar. Tidak mungkin kekuatan penuhnya bisa langsung dilepaskan. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki selain formasi ini. Daolord Soleski tersenyum dingin. Aku tidak takut padamu ketika kamu masih hidup. Sekarang setelah kamu mati, aku bahkan tidak terlalu takut padamu. Saat dia berbicara, Daolord Soleski mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Sebuah ilusi besar dari telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul, dan itu membuat gerakan menyambar ke arah pakaian dan harta yang terletak di tengah-tengah istana. Daolord Winsos telah menggagalkan Daomergenya, akhirnya binasa sebagai hasilnya. Karena dia telah meninggal karena gagal Daomergenya, pada saat kematiannya seluruh tubuhnya hancur berantakan. Bahkan jiwanya yang sebenarnya lenyap, tidak meninggalkan apapun selain pakaian dan hartanya. Suara mendesing. Telapak tangan raksasa itu meraih pakaian dan harta sihir. Meskipun ada item abadi di tumpukan, Daolord Soleski tidak mempedulikannya. Satu-satunya hal yang penting adalah jimat keabadian. Aku hampir mati untuk mendapatkan jimat keabadian ini. Rekan Taois, Anda ingin merebutnya dari saya. Hahaha. Tiba-tiba, tawa dingin mulai terdengar di seluruh istana utama. Tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai bermanifestasi dari setiap inci istana, menyebabkannya memancar dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh istana utama hampir seketika meledak, gelombang kejut yang mengerikan menyapu seluruh area. Wajah Daolord Soleski segera berubah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengutuk, yang bisa dia lakukan hanyalah segera melarikan diri untuk hidupnya. Gemuruh. Seluruh pulau tengah mulai runtuh saat gelombang kekuatan ganas menyebar ke segala arah.
Ning dan Sang Titan Batu sedang menunggu dengan sabar di pulau mereka agar Daolord Soleski kembali. Mereka tiba-tiba melihat seluruh pulau tengah mulai pecah ketika gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba menyerang ke segala arah. Hati-hati, Guru. Tubuh batu titan itu langsung melebar secara dramatis saat ia berubah menjadi bola dunia raksasa yang benar-benar mengelilingi Ning. Ledakan. Pulau tempat Ning berada mulai bergetar hebat, dan kemudian, dengan ledakan, itu juga benar-benar pecah. Potongan-potongan pulau yang hancur mulai tenggelam ke perairan danau di sekitarnya, dan istana itu sendiri terlempar ribuan kilometer jauhnya dalam sekejap mata dan dikirim ke angin abu-abu yang jauh dan melolong. Titan batu itu melindungi Ning dalam bentuk batu raksasa yang mengelilinginya. Itu juga dikirim terbang dan tersapu ke dalam angin abu-abu yang melolong, dengan cepat menghilang di dalamnya. Beberapa saat kemudian, sebuah titan batu berada jauh di dalam lubang raksasa, berpegangan pada tepi celah raksasa. Angin kelabu telah menyeretnya ke dalam sini. Tuan, angin di sini jauh lebih lemah. Titan batu dikirim secara mental. Ya, Jining menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, dia telah mengambil golem batu sebagai pelayannya. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakakku, Ning merenung pada dirinya sendiri. Ledakan kekuatan itu benar-benar luar biasa. Meskipun batu titan menutupiku dan menyerap lebih dari 90% kekuatan, aku masih menderita luka dalam yang serius dan menghabiskan banyak divine power. Tanpa itu, saya pasti akan mati. Mantra pelindung Daolord Winsos dimaksudkan untuk membunuh samsara Daolord lain yang sekuat dirinya. Itu sangat kuat. Hanya gelombang kejut kolateral saja sudah cukup untuk melenyapkan samsara Daolord yang lebih lemah. Ning benar-benar sangat beruntung. Kedua belas pulau itu sendiri memiliki sifat pertahanan yang kuat. Gelombang kejut pertama kali menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk merobek pulau-pulau, kemudian mendarat di atas batu titan yang telah melindungi Ning, yang mengenakan satu set baju besi Dao kelas tinggi. Semua faktor ini digabungkan adalah mengapa Ning berhasil bertahan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Titan batu dikirim. Tunggu, Ning mengirim mental, mari kita tunggu di sini sampai kakak laki-lakiku datang. Kita harus berada di dalam 100 aliran formasi sumber angin. Titan batu itu dikirim secara mental. Saya mendengar bahwa ada banyak binatang angin yang terletak di dalam formasi ini, yang masing-masing memiliki kekuatan ahli tingkat dunia. Begitu sejumlah besar dari mereka mengelilingi kita, kita akan berada dalam bahaya besar. Saya tahu. Ning mengangguk. Dia telah bertarung melawan binatang buas sebelumnya. Jangan khawatir. Jika kita hanya menunggu di sini dengan tenang, akan sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Benar, jawab si Titan Batu. Waktu berlalu dengan lambat, 1 menit pada suatu waktu. Ning dan Golem terus menunggu di dalam jurang yang dalam. Saya membawa jimat sambutan. Kakak bisa merasakan dengan tepat di mana aku berada. Kenapa dia belum juga datang kepadaku? Mungkinkah dia? Sebuah pikiran muncul di benak Ning. Apakah Daolord Soleski meninggal? Ning tidak ingin mempercayainya. Daolord Soleski sangat kuat. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi secara logis mengikuti alur pemikiran ini. Ledakan kekuatan terakhir itu sangat kuat. Bahkan gelombang kejut yang lebih lemah yang dihasilkan olehnya begitu kuat hingga menyapu bersih semua pulau. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya ledakan itu di dalam pulau pusat itu sendiri. Sangat mungkin bahwa Daolord Soleski telah mati di hadapan kekuatan besar seperti itu. Mustahil. Dia tidak akan mati semudah itu. Ning tidak ingin mempercayainya, jadi dia terus menunggu dengan tenang. 1 jam, 2 jam, Ning tumbuh lebih dan lebih gugup, tapi dia terus menunggu diam-diam. Kakak laki-laki, Ning benar-benar tidak ingin mempercayainya. Berdebar, tiba-tiba, suara gemuruh bisa terdengar dari jauh di bawah mereka. Hati-hati, Rocky. Ning melihat ke bawah. Itu mungkin binatang angin. Binatang angin. Titan batu itu terkejut. Ning merasa sakit kepala datang. Dia tidak takut pada satu binatang buas, tetapi jika seluruh kelompok dari mereka menyerang. Itu benar-benar binatang angin. Ning menggeram. Di bawah mereka, di dasar jurang yang dalam, samar-samar dia bisa melihat bentuk biru keperakan dari 3 binatang angin. Ning langsung waspada penuh, tapi kemudian, dia bingung. Ketiga binatang angin ini benar-benar berguling ke depan. Mereka berguling. Ning terdiam. Suara mendesing. Sosok yang familiar tiba-tiba muncul di sebelah 2 binatang buas yang berguling, kaki terangkat untuk memberikan tendangan. Ekspresi teror bisa dilihat di wajah binatang buas itu. Ahaha, saudara Jining. Akhirnya aku menemukanmu. Aku mencari selamanya. Sosok itu awalnya cukup buram,
tetapi dengan cepat muncul di hadapan Ning. Itu adalah Daolord Soleski yang pangkemping dan berterbuka kaki. Kakak laki-laki, Ning sangat senang. Aku senang kamu aman. Daolord Soleski menghela nafas lega. 100 aliran formasi sumber angin dipenuhi dengan tikungan dan belokan. Ini benar-benar adalah rasa sakit di pantat. Saya dapat merasakan bahwa Anda tidak terlalu jauh, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan yang benar untuk Anda. Aku akhirnya bergerak semakin jauh darimu. Saya harus menghabiskan sedikit waktu untuk memahami formasi ini sebelum saya dapat menemukan terowongan yang benar. Semua terowongan yang berliku benar-benar membuatku kesal. Saya benar-benar ingin menghancurkan semuanya, tetapi pada akhirnya saya berhasil menahan amarah saya. Wajah Daolord Soleski agak pucat. Dia melambaikan tangannya ke dinding di dekatnya. Suara mendesing. Sebuah tangan ilusi raksasa merobek dinding, mengukir sebuah gua kecil. Saya mengalami sedikit cedera. Saya perlu istirahat. Kami akan pergi nanti, kata Daolord Soleski. Tentu saja, saya tidak terburu-buru, kata Ning. Ning mengerti bahwa Daolord Soleski mungkin bergegas mencarinya tanpa meluangkan waktu untuk menyembuhkan. Pria Daolord Winsos ini benar-benar bodoh. Bahkan dalam kematian, dia ingin mengacaukan orang lain. Daolord Soleski memasuki gua, lalu duduk dengan agak frustrasi dan malu. Syukurlah orang tua ini cukup kuat. Kalau tidak, orang tua ini akan mati sekarang. Cepat dan sembuhkan, desak Ning. Benar, Daolord Soleski mengangguk dan menutup matanya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangkaian lingkaran ilusi mulai memancar keluar dari Daolord Soleski, menyebabkan ruang waktu berputar dan terdistorsi. Aliran waktu di daerah sekitarnya mulai mempercepat dengan cepat, membuat waktu di daerah itu bergerak kira-kira 100 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Aliran energi kekacauan yang kental mulai berputar di sekitar Daolord Soleski, mengubahnya menjadi lubang hitam yang melahap energi kekacauan. Dia menyerap energi dari kekacauan primordial bahkan lebih cepat daripada aku menyerap energi dari permata kekacauan. Ning diam-diam terdiam. Hampir 1 tahun berlalu sebelum proses itu terhenti. Aliran energi kekacauan menghilang dan ruang waktu di gua kembali normal. Daolord Soleski membuka matanya. Hampir setahun telah berlalu di dalam gua, sementara hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar. Aku baik-baik saja sekarang. Daolord Soleski bangkit, ekspresi puas di wajahnya. Idiot Winsos itu harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyiapkan formasi jahat itu. Sangat disayangkan baginya bahwa lelaki tua ini benar-benar pulih setelah menghabiskan hanya 3 hari. Selamat, kakak, kata Ning. Ahahaha, ya, saya memang harus diberi selamat. Perjalanan saya ke reruntuhan Winsos ini sukses. Daolord Soleski memandang Ning. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mendapatkan lukisan itu? Ya, saya memperoleh lukisan pedang Qi. Ning mengangguk. Namun, aku tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu sama sekali, selain dari aura pedang Qi. Ahahaha, Anda tidak mengerti. Serahkan padaku, aku akan membantumu melihatnya, kata Daolord Soleski. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan lukisan itu muncul. Daolord Soleski menerima lukisan itu, membukanya dan melihatnya. Dia sedikit mengangguk saat dia menunjuk ke gunung dan sungai. Secara artistik, lukisan ini benar-benar mengerikan. Kaisar Mirror Snow jelas sangat buruk dalam melukis, namun dia tetap menikmatinya. Jika dia menghabiskan sedikit usaha pada daun lukisan yang sebenarnya, dia akan segera mencapai tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam melukis dan kaligrafi. Namun, dia menolak untuk benar-benar berlatih di dalamnya, malah bersikeras memperlakukannya sebagai hobinya. Ning berkata, begitulah cara kerja hobi, kurasa. Jika dia memperlakukannya sebagai bagian dari kultivasinya, dia tidak akan lagi menikmatinya. Saya seharusnya. Daolord Soleski mengangguk. Kata-katamu masuk akal. Bagaimanapun, meskipun lukisan ini sangat tidak enak dilihat, itu pasti sama berharganya dengan senjata abadi. Bagaimanapun, Kaisar Mirror Snow berhasil dalam Daomerge-nya. Dia menjadi sosok kuno dan abadi. Daomerge yang sukses berarti menjadi abadi. Ning terkejut. Ya, abadi. Daolord Soleski merenung dengan lembut, pandangan jauh di matanya, benar-benar abadi di setiap kontinum ruang waktu yang mungkin. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, mereka akan tetap abadi dan abadi. Orang tua ini hanya selangkah lagi dari level itu tapi sayangnya, langkah ini adalah langkah tersulit dari semuanya. Cukup itu. Daolord Soleski memandang Ning. Singkatnya saya pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Mirror Snow. Namun, kira-kira 1000 siklus kekacauan yang lalu, Kaisar Mirror Snow pergi dan berkelana ke alam yang tidak diketahui.
Kekacauan primordial yang tak berujung terlalu luas. Sebagai seseorang yang telah menjadi sosok yang benar-benar abadi, Kaisar Mirror Snow secara alami ingin melanjutkan perjalanannya dan melihat lebih banyak hal. Dia adalah pria yang berubah-ubah dan gelisah. Dia tidak memiliki kesabaran yang diperlukan untuk mengajar murid manapun. Namun, sebelum dia pergi, dia menghasilkan total 40 lukisan pedang Qi, kata Dao Lord Soleski. 40. Ning terkejut, sebanyak itu. Benar, Dao Lord Soleski mengangguk. Total 10 set 4 lukisan. Jika Anda dapat mengumpulkan seluruh set dan lulus uji coba yang dia buat dalam lukisan, Anda akan dapat menerima warisannya dan menjadi murid pribadinya, kata Dao Lord Soleski. Setiap set hanya dapat berhasil digunakan sekali, dan secara teori dia dapat mengambil total 10 murid paling banyak. Tapi tentu saja, Kaisar Mirror Snow menyebarkan 40 lukisan itu ke banyak wilayah. Dao Lord Soleski tertawa. Untuk mengumpulkan seluruh set 4 akan cukup sulit. Lukisan yang Anda miliki ini adalah lukisan ketiga di lokasi syuting. Ning segera berkata, tapi saya belum menemukan cobaan apapun. Haha, setiap lukisan Mirror Snow sebenarnya memiliki dunia perkebunan di dalamnya, kata Dao Lord Soleski. Begitu kamu masuk ke dalamnya, kamu akan diberi cobaan. Jika kamu menguasai seni pedang yang relevan, kamu akan berhasil melewati ujian. Dunia perkebunan. Ning agak terkejut. Dia sudah mengikat lukisan itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia belum menemukan dunia real yang tersembunyi di dalamnya. Dao Lord Soleski mulai tertawa saat melihat raut wajah Ning. Itulah mengapa aku bilang kamu tidak mengerti. Kaisar Mirror Snow meninggalkan 10 set lukisan itu dengan tujuan menemukan murid yang baik untuk dirinya sendiri. Namun, sebagai kaisar yang telah berhasil dalam Daomerge-nya dan memperoleh keabadian, dia secara alami berharap agar murid-muridnya menjadi sosok yang memiliki kekuatan besar. Mereka setidaknya harus mampu menjadi Samsara Dao Lord. Bagaimana mungkin dia bersedia mengambil Dewa Penatua atau Dewa Leluhur sebagai muridnya? Mereka terlalu lemah, dan beberapa telah hidup selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah menjadi ahli tingkat dunia. Jika seseorang yang lemah ini menjadi muridnya, dia akan menyia-nyiakan tempat warisan. Jadi, hanya ahli tingkat dunia yang bisa merasakan misteri sebenarnya yang tersembunyi di dalam lukisan Mirror Snow. Hanya mereka yang layak diuji olehnya, kata Dao Lord Soleski. Kamu harus setidaknya menjadi ahli tingkat dunia. Ning mengangguk pelan. Tidak, kamu harus menjadi ahli tingkat dunia. Dao Lord Soleski menjelaskan, jika Anda seorang Samsara Dao Lord, Anda tetap tidak akan bisa masuk. Samsara Dao Lord terlalu kuat, mereka akan dapat dengan mudah melewati persidangannya. Namun, Samsara Dao Lord telah menemukan jalan mereka sendiri dan menemukan Tao mereka sendiri. Warisannya sama sekali tidak berguna bagi mereka. Itu harus ahli tingkat dunia. Hanya ahli tingkat dunia yang dapat menggunakan lukisan ini. Hanya ahli tingkat dunia yang layak menjadi muridnya, kata Dao Lord Soleski. Dao Kaisar Mirror Snow adalah Dao Pedang. Anda cukup cocok, itulah sebabnya saya setuju untuk membiarkan Anda pergi ke pulau itu. Oh, Ning mengangguk. Tidak heran. Tidak heran Dao Lord Winsos memiliki muridnya, World God Kefkri, menghabiskan waktunya bermeditasi di lukisan Mirror Snow. Dapat dikatakan bahwa dia sebenarnya memperlakukan muridnya dengan cukup baik dengan memberinya kesempatan ini. Sayangnya, ini adalah percobaan yang telah ditetapkan oleh Kaisar Abadi yang telah berhasil dalam Daomerge-nya. Seseorang harus memperoleh dan menguasai keempat lukisan untuk menjadi muridnya, sementara World God Kefkri tidak mampu melewati uji coba bahkan satu lukisan pun. Jika dia berhasil, Dao Lord Winsos akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan membiarkannya hidup. Saya hanya punya satu lukisan, dan totalnya hanya 10 set. Kaisar Mirror Snow menyebarkannya ke seluruh wilayah. Ning berkata dengan cemas, kakak, bagaimana saya bisa mendapatkan satu set lengkap? 10 set, 40 lukisan. Dao Lord Soleski tersenyum riang. Ada 10 dari setiap lukisan, jadi bukan tidak mungkin bagimu untuk mengumpulkan seluruh set. Ning mendengarkan dengan seksama. Saya benar-benar tidak seharusnya terlibat. Aku seharusnya membiarkanmu membuat dirimu marah dan berpetualang untuk lukisan, tapi, kecerobohanku hampir membuatmu terbunuh barusan. Dao Lord Soleski berkata, jadi saya rasa adil bagi saya untuk memberi Anda sesuatu yang bagus sebagai kompensasi. Bagaimanapun, itu tidak membuat banyak perbedaan. Menangkap, Dao Lord Soleski mengeluarkan slip batu giok dan melemparkannya ke Ning. Ning menerima slip. Hafalkan ini, kata Dao Lord Soleski. Baik, Ning segera mengirim energi immortal ke slip giok saat ia mulai membacanya. Aliran informasi mulai memasuki pikirannya. Aku bersumpah atas hidupku sendiri.
Ning segera menemukan sumpah darah kehidupan dalam slip giok. Seseorang harus bersumpah demi darah untuk mendapatkan akses ke isinya. Ning membaca sumpah darah kehidupan. Sederhananya, itu adalah sumpah untuk tidak pernah mengungkapkan isi slip giok dalam keadaan apapun. Jika dia menemukan informasi serupa dari sumber lain, dia hanya bisa mengungkapkan bagian yang dia pelajari dari sumber lain kepada orang lain. Sumpah ini tidak terlalu ketat. Ning bersumpah darah kehidupan, kemudian menerima sejumlah besar informasi yang melonjak ke pikirannya. Kaisar Mirror Snow memiliki total 10 set lukisan. Kami telah menemukan 6 set lukisan pertama tanpa pemilik. Yang pertama terletak di dunia tingkat ketiga dari Kota Menara Hilang, dari wilayah Void Blue. Kami telah menemukan 5 set lukisan kedua tanpa pemilik. Yang pertama terletak di wilayah salju. Kami telah menemukan 7 set lukisan ketiga tanpa pemilik. Lokasi pertama. Kami telah menemukan 3 set lukisan keempat tanpa pemilik. Ning menatap tanpa berkata-kata. Hanya ada 40 lukisan total, tetapi ada catatan 21 lukisan di sini. Mereka tersebar di berbagai wilayah, dengan wilayah Badlands hanya memegang 2 lukisan. Salah satunya adalah lukisan ketiga, yang terletak di wilayah inti reruntuhan sumber angin. Daolord Winsos telah mendapatkannya sejak lama. Wilayah inti adalah tempat yang sangat berbahaya di mana Daolord Winsos telah mati. Itu dipenuhi dengan banyak harta tetapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pakar tingkat dunia yang mencoba memasukinya hampir selalu binasa. Yang kedua adalah lukisan pertama. Itu terletak di perkebunan Algot. Daolord Algot telah mendapatkannya sejak lama. Meskipun itu hanya di wilayah dalam negara bagian, yang tidak terlalu berbahaya, perkebunan Algot adalah tempat yang mudah dimasuki tetapi hampir tidak mungkin untuk pergi. Slip batu giok ini bahkan berisi informasi terperinci mengenai berbagai bahaya yang akan dihadapi seseorang di dalam reruntuhan sumber angin dan perkebunan Algot. Besar, Ning benar-benar terkejut. Mengapa kakak laki-lakinya memiliki laporan intelijen yang begitu rinci mengenai harta yang begitu penting yang tersebar di begitu banyak wilayah? Di mata Ning, informasi berharga semacam ini sama dengan nilai senjata abadi. Tanpa kecerdasan ini, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ingat, kata Daolord Soleski dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak diizinkan untuk mendiskusikannya dengan orang lain. Dimengerti? Ning segera berkata. Di masa depan, ketika kamu cukup kuat, kamu bisa pergi dan mencari berdasarkan kecerdasan yang baru saja kuberikan padamu, kata Daolord Soleski. Namun, semua tempat ini agak berbahaya. Yang di lokasi yang mudah didapat telah diambil sejak lama. Mengenai Algot Estate, jika kamu memilih untuk menantangnya, kamu harus berhati-hati, kata Daolord Soleski. Ketika Daolord Algot masih hidup, dia adalah Daolord yang sangat berbahaya. Bahkan aku tidak akan cocok untuknya. Ning terkejut. Daolord Algot apakah ini luar biasa? Perkebunan Algot. Ning pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Itu adalah salah satu reruntuhan kuno yang terletak di dalam wilayah Badlands, dan dikatakan bahkan lebih berbahaya daripada reruntuhan sumber angin. Kira-kira 30% dari Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang memasuki tempat itu akan berhasil keluar hidup-hidup. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Daolord Winsos. Bahkan di antara para Daolord, perkebunan Algot bukanlah tempat di mana banyak orang berani melangkah. Daolord Soleski menghela nafas. Ayo pergi. Saya sudah memiliki jimat yang saya butuhkan. Temani aku ke pengadilan Badlands. Kita akan bertemu Daolord Badlands. Kakak, kita akan pergi menemui Daolord Badlands. Ning bingung. Seperti yang saya katakan, saya datang ke Badlands Territory karena ada 2 tempat yang harus saya kunjungi, kata Daolord Soleski. Tempat pertama adalah reruntuhan sumber angin. Adapun tempat kedua aku akan membutuhkan Daolord Badlands untuk membantuku. Ning mengangguk pelan. Daolord Badlands, dia tidak diragukan lagi adalah kultivator nomor 1 di seluruh wilayah Badlands. Kekuatannya tak terduga. Daolord Soleski memimpin Ning keluar dari reruntuhan sumber angin. Mereka melakukan perjalanan ke Seven Water Star, kemudian menghabiskan 100 botol nektar kekacauan untuk melakukan perjalanan ke Badlands Everworld. Suara mendesing. Angin bertiup. Daolord Soleski memimpin Ning ke depan di atas awan di udara. Terbang? Ning masih belum pulih dari keterkejutannya. Kakak, kamu bisa terbang di Badlands Everworld. Dunia abadi ini memang memiliki batasan tertentu. Daolord Soleski tersenyum. Hukumnya diciptakan oleh kekuatan kuno yang menciptakan dunia abadi ini tetapi karena seseorang mampu menciptakan hukum ini, maka orang lain akan mampu melawan hukum ini. Orang tua ini hanya selangkah lagi dari Daumerge. Jika kekuatan kuno itu datang sendiri, dia akan mampu menekanku,
tapi dia telah pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hukum kosong ini tidak dapat mengikat saya. Ning mengangguk. Orang tua ini bisa terbang, tetapi Daolord yang lebih lemah tidak akan bisa. Daolord Soleski memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ah, kita di sini. Dia menunjuk ke arah depan. Di depan mereka ada sebuah danau besar yang berukuran setidaknya 1 juta kilometer. Manusia biasa akan menggambarkannya sebagai laut, tetapi bagi para pembudidaya, itu benar-benar tidak lebih dari danau pedalaman. Sebuah perkebunan besar bisa terlihat melayang di atas danau, dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Di depan perkebunan besar ada prasasti batu yang sangat besar. Prasasti itu tingginya 3000 meter, dan ada satu kata yang terukir di atasnya tanah tandus. Aura heroik yang kuat menyebar dari prasasti itu, mengguncang dunia di sekitarnya. Pengadilan Badlands, gumam Ning lembut. Pengadilan tanah tandus yang legendaris. Sebenarnya, Badlands Court, yang lebih kecil juga ada di dalam Wavesive City. Namun, tempat ini adalah pusat dan fondasi anisasi yang sebenarnya. Disinilah Daolord Badlands tinggal. Tanah tandus. Daolord Soleski memimpin Ning ke bawah, mengirimkan awan mereka membubung ke seberang danau. Suaranya bergema di seluruh wilayah. Orang tua ini datang ke sini untuk makan makananmu dan minum anggurmu. Beberapa tokoh di pengadilan tanah tandus mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas. Ketika mereka melihat lelaki tua pengcamping berterbuka kaki terbang di langit dengan seorang pemuda berjubah putih di belakangnya, mereka semua terdiam. Dia terbang. Kamu bisa terbang di dunia abadi. Ini adalah sosok yang sombong dan arogan. Mereka adalah dewa dunia dan dewa kekacauan yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah tanah tandus, namun, semua hati mereka bergetar. Mereka tahu betul apa artinya bagi seseorang untuk bisa terbang di dunia abadi ini. Mereka semua dengan cepat memasang tampang yang sangat ramah saat mereka menatap sosok-sosok di langit. Ahahaha, betapa indahnya Anda telah tiba, Kakak Soleski. Tidak masalah bahkan jika kamu memakanku di luar rumah dan di rumah. Tawa menggelegar terdengar ketika seorang pria berjubah biru dan seorang wanita cantik berjalan keluar dari sebuah rumah bersama. Mereka berjalan ke udara, berjalan menuju Daolord Soleski. Ketika para pembudidaya dari pengadilan tanah tandus melihat keduanya muncul, mereka semua merasa cukup bangga. Melihat, Daolord Badlands dari Badlands Court kami juga mampu terbang di dunia abadi ini. Daolord Badlands benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jining berdiri di sebelah Daolord Soleski, hanya melihat ini semua terjadi. Diam-diam dia cukup terkejut. Soleski sendiri mengatakan bahwa Daolord yang lebih lemah tidak akan bisa terbang di dunia abadi ini. Daolord Soleski benar-benar sosok tangguh yang mampu mengendalikan seluruh wilayah. Oh, Daolord Soleski melirik wanita cantik itu dengan heran. Adik perempuan Yaner, kamu juga mencapai level Daolord. Selamat, Badlands. Anda bahkan tidak tahu berapa banyak teman lama kami yang iri pada Anda berdua sahabat Dao. Aku baru saja menerobos baru-baru ini. Wanita cantik itu tersenyum. Dan aku hanya pada langkah pertama. Saya akan senang jika suatu hari saya dapat memiliki sebagian kecil dari kekuatan Anda, Kakak Soleski. Yaner suka membuang waktu untuk hal-hal acak. Aku kagum dia bahkan berhasil menjadi seorang Daolord. Pria berjubah biru itu tersenyum sambil melihat ke arah Ning. Ini adalah anggota Istana Vastivenmu. Ya, dia adalah saudara dari Istana Vastiven. Daolord Soleski mengangguk. Jining menyapamu, Daolord. Ning segera menyapa keduanya dengan hormat. Semua orang di Badlands Territory tahu bahwa Badlands Court dijalankan oleh Daolord Badlands. Siapa yang mengira bahwa rekan daunnya juga akan menjadi seorang Daolord? Sayang, Dao pendamping. Betapa indahnya jika dia bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta yang luas bersama Yu Wei. Kata-kata Soleski benar. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya merasa iri pada Daolord Badlands dan rekan daunnya. Saudara laki-laki dari Istana Vastiven. Daolord Badlands memberi Ning pandangan kedua. Begitu pula wanita cantik di sebelahnya. Keduanya merasa bahwa orang Jining ini benar-benar beruntung. Harus dipahami bahwa bagi siapapun yang berkeliaran di kekacauan primordial, pendukung yang kuat adalah yang terpenting. Secara umum, siapapun yang mendengar kata-kata, saudara dari Istana Vastiven, akan ketakutan dan tidak mau melancarkan serangan. Semua anggota Istana Vastiven memandang satu sama lain sebagai saudara. Mereka adalah kekuatan yang benar-benar bersatu. Jadi, hanya orang gila yang benar-benar gila yang berani menyerang anggota Istana Vastiven.
Satu-satunya alasan ketiga Wu Jiao Godbeast berani melakukannya adalah karena keserakahan mereka benar-benar membuat mereka kewalahan dan itu juga karena mereka tahu bahwa World God Northwest tidak memiliki klon. Jika dia meninggalkan tiruan di Istana Fastiven, ketiga Wu Jiao Godbeast tidak akan pernah berani menyerangnya dalam situasi apapun. Menjadi saudara dari Istana Fastiven berarti lebih dari sekadar menjadi murid dari Istana Tanah Tandus. Murid-murid pengadilan Tanah Tandus bisa melakukan apapun yang mereka suka di wilayah Tanah Tandus. Bahkan Dewa Kaisar Black Lotus atau Star-Lord of Foxstone tidak akan berani melakukan apapun pada salah satu dari mereka. Namun, di wilayah lain dari wilayah tak berujung, pengadilan Tanah Tandus adalah kehadiran yang jauh lebih tidak mengesankan. Selain itu, para murid dari pengadilan Tanah Tandus digambarkan dengan jelas dalam status berdasarkan kekuatan mereka. Kehidupan Dewa Penatua atau Dewa Leluhur secara alami dihargai jauh lebih rendah daripada kehidupan para ahli tingkat dunia. Namun, Istana Fastiven memperlakukan semua anggotanya dengan setara. Nyawa setiap anggota sangat berharga, dan benar-benar bergabung dengan Istana Fastiven sangatlah sulit. Begitu seseorang berhasil bergabung, seseorang akan langsung dilindungi oleh aura dan reputasinya yang perkasa. Selain itu, pengadilan Badlands secara keseluruhan lebih lemah dari Istana Fastiven. Daolord Soleski dari Istana Fastiven adalah seorang Daolord yang berada di ambang Daomerge, sementara Daolord Battlemaster cukup dekat dengannya dalam kekuatan. Sekarang setelah melahirkan Daolord ketiga, itu hanya menjadi lebih kuat. Namun, satu-satunya sosok tangguh yang dimiliki pengadilan negeri Badlands adalah Daolord Badlands sendiri. Makan dan minum bukanlah alasan utama saya datang kali ini. Ada sesuatu yang perlu kususahkan padamu, Badlands. Daolord Soleski berubah sedikit lebih serius saat dia berbicara. Oh, datang-datang. Mari kita duduk dan membicarakannya, kata Daolord Badlands buru-buru. Suara mendesing. Suara mendesing. Daolord Soleski memimpin Ning sementara Daolord Badlands memimpin istrinya. Keempatnya terbang ke kediaman terpencil di dalam Badlands Court. Seluruh pengadilan Tanah Tandus hanya berukuran sekitar 100.000 kilometer, tetapi dipenuhi dengan beberapa gunung tempat para murid pengadilan Tanah Tandus telah mendirikan rumah. Daolord Badlands telah memilih lokasi yang paling tenang, lokasi terpencil di seluruh wilayah. Duduk. Di dalam pondok jerami ini, ada meja kayu panjang. Daolord Badlands dan istrinya duduk di salah satu ujung meja, sementara Daolord Soleski memimpin Ning untuk duduk di ujung lainnya. Daolord Badlands secara pribadi menuangkan 2 cangkir anggur harum. Kakak Soleski, dengan apa kamu membutuhkan bantuanku? Selama saya bisa membantu Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik, kata Daolord Badlands. Battlemaster sekarang mengendalikan Istana Fastiven, sementara Saudara Overflow juga telah menerobos untuk menjadi Samsara Daolord. Saya tidak lagi perlu khawatir, jadi sekarang saya bisa fokus pada Daomerge saya. Daolord Soleski berkata perlahan, tapi aku masih belum sepenuhnya percaya diri untuk bisa berhasil di dalamnya. Alasan utama saya datang ke Badlands Territory adalah karena dunia Wafesif. Ning mendengarkan diskusi ini dengan hati-hati. Dunia pergeseran gelombang. Ini adalah tempat paling berbahaya dan misterius dari seluruh wilayah Badlands. Wilayah Badlands memiliki beberapa daerah berbahaya di dalamnya. Beberapa secara alami terbentuk dari kekacauan primordial itu sendiri sementara yang lain adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh Samsara Daolord yang telah meninggal. Dunia Wafesif, bagaimanapun, adalah milik pribadi dari kekuatan kuno yang telah mendirikan Badlands Everworld itu sendiri. Itu dipenuhi dengan bahaya luar biasa serta harta yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang memasukinya benar-benar dijamin mati. Mayoritas ahli tingkat dunia yang memasukinya akan binasa juga. Kamu mendapatkan jimat itu? Daolord Badlands bertanya. Aku mengunjungi reruntuhan Winsos dan mendapatkan jimat, ya. Daolord Soleski tersenyum. Oh, Daolord Badlands terkejut. Aku juga memasuki tempat itu, tetapi ketika aku melakukan sedikit numerensi, aku memperkirakan bahwa aku bisa binasa jika aku mencoba memaksa melewatinya. Saya akhirnya pergi. Ahahaha, Anda hidup sesuai dengan reputasi Anda, Badlands. Dalam hal numerensi, kamu berada di antara 3 Daolord teratas. Bahkan saudaraku Battlemaster sedikit lebih rendah darimu. Daolord Soleski menghela nafas. Prediksi Anda cukup akurat. Daolord Winsos meninggal, tetapi dia masih ingin memastikan bahwa orang lain tidak akan mendapat untung dari kematiannya. Serangan terakhir dan dahsyat yang dia lepaskan untungnya, pria tua ini sangat ahli dalam bertahan hidup. Pakar lain di level saya yang berspesialisasi dalam bidang lain mungkin telah meninggal dengan sangat baik.
Dao Lord Badlands mengangguk. Numerensi saya sendiri juga memberitahu saya bahwa saya mungkin akan mati jika saya mencoba memaksanya. Dao Lord Soleski sangat terkenal. Alasan mengapa Istana Fastiven adalah anisasi yang begitu kuat terutama karena kekuatan pribadi Dao Lord Soleski, dan dia terkenal sangat sulit dibunuh. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, dia akhirnya akan datang untuk membalas dendam kepada Anda. Dengan demikian, sebagian besar kekuatan kuno lainnya tidak mau membuat musuh keluar darinya. Ini juga mengapa Dao Lord Soleski cukup percaya diri untuk menerobos reruntuhan sumber angin. Sekarang setelah kamu memiliki jimat keabadian Kakak Soleski, kamu bisa pergi ke dunia pergeseran gelombang. Dao Lord Badlands mengangguk. Aku tidak akrab dengan tempat itu. Tidak ada yang lebih mengenal tempat itu selain dirimu, Badlands. Itu sebabnya saya berharap Anda dapat membantu saya, kata Dao Lord Soleski. Kirim salah satu avatarmu dan temani aku dalam perjalananku melalui dunia Wafesif. Tentu saja, saya tidak meminta Anda melakukan semua ini secara gratis. Saat dia berbicara, Dao Lord Soleski mengeluarkan harta warisan dan menyerahkannya. Dao Lord Badlands menerima harta itu, merenung sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku akan mengirim avatarku untuk menemanimu ke dunia Wafesif, Kakak Soleski. Tapi aku butuh sedikit waktu. Beri aku waktu 3 tahun untuk bersiap. Aku tidak terburu-buru. Dao Lord Soleski sedikit santai setelah melihat Dao Lord Badlands setuju. Avatar sangat penting bagi Dao Lord, dan kemungkinan avatar Dao Lord Badlands akan selamat dari perjalanan ke dunia Wafesif cukup rendah. Itulah sebabnya Dao Lord Soleski tidak hanya harus membayar mahal, dia juga harus melihat apakah Dao Lord Badlands bersedia memberinya muka. Untungnya, keduanya berteman baik. Tidak mungkin dia bisa memaksa Dao Lord Badlands untuk melakukan ini. Pertama-tama, Dao Lord Badlands sangat kuat, setara dengan Dao Lord Soleski sendiri. Kedua, jika Badlands tidak sepenuh hati ingin membantunya dan malah ingin bersekongkol melawannya, tidak akan terlalu sulit bagi Badlands untuk menimbulkan masalah dengan numerensi yang miring. Rumah tirai air terletak cukup dekat dengan tempat saya, dan tidak ada yang tinggal di dalamnya. Kakak Soleski, mengapa kamu tidak tinggal di sana untuk saat ini bersama teman mudaku Jining? Kata Dao Lord Badlands. Sangat baik, tanah tandus, tidak perlu mengirim kami pergi. Kami akan pergi sendiri. Dao Lord Soleski segera memimpin Ning untuk pergi dari tempat ini. Dao Lord Badlands dan wanita cantik itu tetap duduk dalam posisi lotus. Suamiku, wanita cantik itu agak khawatir. Dunia pergeseran gelombang dipenuhi dengan banyak bahaya dan seperti yang Anda tahu, tempat yang dikunjungi Dao Lord Soleski dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah inti. Saya tahu. Dao Lord Badlands mengangguk. Meskipun tidak mudah untuk membuat avatar, jika saya menghabiskan 3 tahun di harta spasial, saya seharusnya bisa membuat ulang avatar yang sedikit lebih lemah. Tubuh sejati saya akan tetap di sini juga, perlahan-lahan memberdayakan dan memperkuatnya. Kakak Soleski memberiku harta yang cukup untuk membuat 2 avatar, dengan sedikit sisa. Baik, wanita cantik itu mengangguk, tetapi dia tetap agak tidak senang. Avatar yang kuat sangat penting, baik untuk Dao Lord Badlands sendiri maupun seluruh Badlands Court. B25P1